Cerita dimulai dengan adegan seorang wanita yang sedang berburu rusa di tengah hutan. Dengan senapan di tangannya, ia berhasil mengenai targetnya. Adegan pun beralih ke sebuah restoran mewah berkelas Prancis yang telah meraih 3 bintang Michelin. Terlihat sous-chef dan para staf sedang sibuk mempersiapkan menu hari ini, yang hidangan utamanya adalah bebek panggang asam manis. Oleh karena itu, mereka sudah mempersiapkan daging bebek dengan kualitas premium. Namun tak lama itu, sebuah peti besar berisi daging rusa datang mengejutkan mereka, disusul dengan kemunculan seorang wanita yang ternyata dia adalah Hoshino, seorang kepala chef di restoran tersebut. Tanpa ragu, Hoshino memerintahkan tim dapur untuk mengganti menu yang semula bebek menjadi rusa. Di ruangan lain, Shinoda, direktur restoran, terlihat sedang diwawancarai oleh seorang wartawan. Ia dengan bangga menceritakan perjalanan panjangnya dalam membangun restoran hingga meraih predikat bintang 3 Michelin yang sangat bergengsi. Namun begitu beralih ke dapur, dia terkejut saat mengetahui kalau Hoshino telah mengubah menu. Raut wajahnya jelas menunjukkan kekesalan, sebab tamu-tamu VIP mereka sudah sangat menantikan hidangan bebek. Ditambah lagi, mereka akan kedatangan seorang kritikus makanan bernama Kakitani. Sampai akhirnya terjadilah perdebatan antara Hoshino dan Shinoda. Namun dalam hal ini, keputusan Hoshino tak bisa dibantah. Ia begitu percaya diri bahwa hidangan rusa kreasinya akan jauh lebih memuaskan. Meski Hoshino sendiri adalah chef andalan yang membawa restoran ini ke puncak kesuksesan, namun sikapnya yang angkuh dan kebiasaannya mengganti menu sesuka hati seringkali membuat Shinoda geram. Bahkan Shinoda yang merupakan pemilik restoran kerap kali tidak dihargai. Oleh karena itu, dia sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul samsak tinju di ruangannya. Di malam harinya, terlihat para tamu VIP mulai berdatangan. Shinoda dengan menyesal meminta maaf kepada para tamu terkait adanya perubahan menu. Di dapur, terlihat koki Hoshino bersama staf sedang sibuk menyiapkan menu baru daging rusanya. Dia memanggang dan mengasapnya dengan jerami, lalu menjadikan darah rusa segar sebagai saus untuk menciptakan umami yang menakjubkan. Dan benar saja, begitu hidangan tersebut disajikan kepada para tamu, mereka begitu tampak puas dan mengatakan kalau menu daging rusa buatan Hoshino sangat lezat, termasuk kritikus makanan Pak Kakitani. Dalam sebuah wawancara TV, Hoshino yang menjadi inspirasi dimintai solusi terkait banyak siswa sekolah dasar yang tidak mau menghabiskan makan siang, sehingga bisa dibilang tingkat sisa makan siang di sekolah sangatlah tinggi. Lalu Hoshino pun menjawab, di mana hal itu terjadi mungkin karena makan siang yang dibuat sekolah rasanya tidak enak. Oleh karena itu, sekolah harus membuatkan makanan dengan cita rasa yang lezat. Bahkan dia yakin kalau dia yang memasak, tak ada seorang pun yang mau menyisakannya. Berkat kepopuleran dan kejeniusannya dalam memasak, banyak pemilik restoran yang berbondong-bondong menawarkan Hoshino untuk menjadi chef di restoran mereka. Bahkan mereka bersedia membayar Hoshino 3 kali lipat dari tempat dia bekerja sekarang. Namun pada esok harinya, Hoshino harus menerima kenyataan pahit, di mana hidangan daging rusa yang disajikan semalam membuat beberapa tamu termasuk Kakitani dilarikan ke rumah sakit. Sontak hal itu tentu saja membuat Hoshino terkejut. Bahkan dia tidak percaya kalau hidangannya membuat pelanggan keracunan. Dan keadaan semakin buruk ketika insiden tersebut sudah tersebar luas kepada masyarakat lokal bahkan mancanegara. Sampai akhirnya Shinoda terpaksa memecat Hoshino sebagai chef kepala di restorannya. Dia menganggap Hoshino telah menghancurkan restorannya. Jika saja Hoshino tidak memasak bahan yang dia bawa sendiri, mungkin hal ini tidak terjadi. Meski Hoshino mengharapkan adanya penyelidikan menyeluruh, namun Shinoda tetap kekeh pada pendiriannya, yaitu memberhentikan Hoshino. Pada hari berikutnya, Hoshino mencoba mendatangi para pemilik restoran yang sempat menawarkannya kemarin. Namun sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mau menerima Hoshino.
Kembali ke restoran, seorang asisten koki bernama Okudera berusaha membujuk Shinoda untuk tidak memecat Hoshino. Dia sangat yakin kalau masakan Hoshino tidak mungkin menjadi penyebab dalam insiden keracunan kemarin. Tak lama itu, mereka kedatangan Pak Kakitani dalam keadaan segar bugar, dan dari sinilah akhirnya terungkap kalau insiden keracunan itu hanyalah settingan, sebab Shinoda sudah lelah dengan sikap Hoshino yang sangat egois dan juga sombong. Bahkan ia ingin menyingkirkan Hoshino dari dunia hidangan Prancis. Lantas agar restorannya tetap berjalan, Shinoda memutuskan untuk menjadikan Okudera sebagai kepala chef menggantikan Hoshino. Di tempat lain, Hoshino yang sedang menyiapkan makan malamnya tiba-tiba dihubungi oleh seorang produser dari stasiun TV bernama Saki yang menawarkan sebuah proyek acara dokumenter di mana Hoshino diminta memasak untuk banyak pelanggan. Awalnya Hoshino merasa tertarik, namun ketika tiba di lokasi proyek dia sangat terkejut. Rupanya tugasnya bukan memasak untuk restoran mewah, melainkan menyiapkan makan siang untuk anak-anak di sekolah. Merasa tawaran itu tidak selevel dengan reputasinya, Hoshino dengan tegas menolak. Namun Saki mencoba meyakinkan Hoshino bahwa proyek ini adalah peluang besar untuk memperbaiki citra dirinya, dimana jika Hoshino berhasil, kemungkinan untuk kembali ke restoran bintang 3 bisa terwujud. Mendengar itu, Hoshino pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Dengan tekad yang baru, Hoshino dan kru mulai bersiap menuju sekolah. Setibanya di sana, Hoshino bertemu dengan tim dapur sekolah. Namun perkenalan ini membuat Hoshino terkejut dan geleng kepala. Yang pertama ada Minoru, mantan pegulat sumo. Yang kedua ada Hidaka, ex-pelayan bar yang dipecat karena ketahuan menjalin hubungan dengan 14 wanita sekaligus. Lalu yang ketiga ada Soichi, mantan pegawai bank yang kehilangan pekerjaan setelah ketahuan menggelapkan uang untuk berjudai. Lalu yang keempat ada Toshiko, satu-satunya staf wanita yang punya kebiasaan gila belanja sehingga ia kerap kali terlilit hutang. Melihat latar belakang mereka, Hoshino langsung menganggap bahwa tim ini tidak kompeten. Tak heran tingkat sisa makanan di sekolah ini sangatlah tinggi. Namun hal ini justru memotivasi Hoshino untuk mengubah segalanya. Dia ingin menciptakan menu makan siang yang lezat dan memikat hati anak-anak sekolah. Namun seorang pria bernama Aragi tiba-tiba muncul dan melarang Hoshino mengubah menu. Ternyata Aragi adalah ahli gizi di sekolah tersebut. Dia bertanggung jawab atas anggaran, komposisi gizi, dan menu harian makan siang sekolah. Dan disinilah konflik mereka dimulai. Aragi adalah tipe orang yang memprioritaskan gizi di atas segalanya, sementara Hoshino berprinsip bahwa rasa adalah segalanya. Kini mereka diharuskan menyiapkan 324 makan siang setiap hari untuk para murid dan staf sekolah. Singkatnya, hari pun berganti. Terlihat para staf dapur sedang melakukan senam pagi sebelum memulai pekerjaan. Hal itu justru berbeda dengan Hoshino yang justru asik menari-nari sendirian. Setelah itu, Hoshino dengan penuh percaya diri memperkenalkan menu makan siang yang akan ia buat hari ini, berupa hidangan khas Prancis yang mewah dan elegan. Ia bahkan telah memesan bahan-bahan premium untuk mewujudkan idenya. Namun ketika Aragi mengetahui anggaran yang dihabiskan Hoshino, suasana langsung berubah tegang. Ternyata biaya yang dikeluarkan Hoshino mencapai 3.000 yen per orang, padahal anggaran untuk satu siswanya hanya 240 yen, yang mana dengan anggaran 3.000 yen tersebut mereka bisa menyimpannya untuk makan siang selama 2 minggu. Lantas Aragi yang marah besar dengan tegas memaksa Hoshino untuk membayar bahan makanan itu dari kantongnya sendiri. Lantas Hoshino pun meminta Saki untuk membayar gajinya di awal. Meski begitu, Hoshino tetap melanjutkan rencananya. Bersama staf dapur lainnya, ia mulai memasak hidangan ambisiusnya, yaitu acar Yunani, sup krim kembang kol, roti, dan daging pipis sapi rebus dengan anggur. Mereka diberi waktu 3 jam untuk menyiapkan semuanya.
Namun meski waktu hampir habis, Hoshino tetap santai dan belum menyelesaikan makanannya. Hingga tiba-tiba kepala sekolah datang mendesak agar makan siang segera disajikan. Namun Hoshino malah menjawab dengan santai, di mana masakan luar biasa tidak menunggu pelanggan. Justru pelangganlah yang harus menunggu masakan luar biasa. Hingga akhirnya meskipun terlambat 1 jam, Hoshino berhasil menyelesaikan makanannya. Saat dicicipi oleh orang dewasa, reaksi mereka luar biasa. Mereka terpukau oleh rasa dan tekstur hidangan yang begitu istimewa, bahkan memuji Hoshino setinggi langit. Namun saat disajikan kepada para siswa, kejadian tak terduga pun terjadi. Anak-anak mengeluh bahwa makanannya tidak enak. Mereka mengatakan rasanya hambar, menjijikan, dan mereka lebih suka menu makan siang sebelumnya. Yang mana hal itu tentu saja membuat Hoshino terkejut bukan main. Ia tidak habis pikir bagaimana makanan yang ia yakini sempurna bisa dianggap buruk oleh anak-anak. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dengan masakannya. Setelah dilakukan pendataan, rupanya hari itu mencatatkan rekor baru sebagai menu makan siang dengan tingkat sisa makanan tertinggi di sekolah. Situasi ini membuat Aragi semakin kesal. Ia menilai Hoshino benar-benar tidak memahami anak-anak. Terlebih lagi dengan sikap Hoshino yang mengabaikan peraturan tentang gizi, biaya, dan waktu semakin membuat Aragi kehilangan kesabaran. Dengan amarah yang memuncak, Aragi mengusir Hoshino dari dapur sekolah dan menyuruhnya untuk kembali saja ke restoran bintang 3 miliknya. Sehingga dengan demikian program dokumenter makan siang pun berakhir dengan kegagalan besar. Hoshino kemudian kembali ke restoran tempatnya dulu bekerja. Namun di sana ia dihampiri oleh Shinoda yang akhirnya mengakui perbuatannya. Shinoda mengungkapkan bahwa ia sengaja membuat skenario palsu, berpura-pura menciptakan insiden keracunan makanan untuk menghancurkan karir Hoshino sebagai chef. Mendengar itu, Hoshino tentu marah dan tidak terima. Bahkan ia bertekad akan membongkar kebohongan Shinoda kepada publik. Namun ketika ia meminta Okudera, asisten koki yang selama ini ia percayai, untuk menjadi saksi, Okudera menolak mentah-mentah. Yang lebih mengejutkan, ternyata Okudera kini telah menjadi kepala chef di restoran tersebut, yaitu posisi yang dulu dipegang oleh Hoshino. Meski citranya kini sedang diambang kehancuran, namun Hoshino tidak gentar. Ia dengan tegas berkata bahwa dia tidak akan pernah menyerah karena dia adalah koki terbaik yang selalu menciptakan hidangan terlezat. Tak ada yang bisa menghancurkannya, termasuk Shinoda. Keesokan harinya, acara dokumenter yang menayangkan perjalanan Hoshino membuat menu makan siang sekolah akhirnya ditayangkan di televisi. Rupanya kegagalan Hoshino menjadi bahan hiburan bagi para penonton. Namun di tengah ejekan dan cibiran itu, warga sekolah tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Hoshino yang sedang menuju di dapur sekolah. Dengan tekad membara, Hoshino berkata kepada semua orang bahwa dia tidak akan mundur sebelum berhasil membuat hidangan lezat yang akan disukai oleh para siswa. Di ruang staf, terlihat Aragi sedang membagikan lembaran kertas berisi resep menu untuk makan siang sekolah hari itu. Menunya sederhana, yaitu mie goreng, sup rumput laut, dan sayuran rebus. Dimana bagi Hoshino sendiri, menu tersebut terasa terlalu biasa dan sama sekali tidak menggugah selera. Namun kali ini, Hoshino tak punya pilihan selain mematuhi aturan ketat yang telah ditetapkan oleh Aragi. Meskipun ia terus menyombongkan dirinya sebagai chef papan atas, aturan-aturan baru ini membuatnya tak berdaya. Hoshino bahkan dilarang membawa bahan sembarangan ke dapur, di mana setiap bahan harus melalui pengukuran suhu untuk memastikan kebersihannya. Dan jika suhu bahan terlalu tinggi, bahan tersebut langsung dianggap tidak layak digunakan. Selain itu, setelah dicuci, bahan-bahan tidak boleh dibawa dengan wadah penyaring agar air tidak menetes ke lantai dapur yang harus selalu kering untuk mencegah penyebaran bakteri, di mana setiap tetes air bisa menjadi celah bagi bakteri untuk berkembang
kantong biak. Oleh karena itu, Hoshino hanya boleh menggunakan keranjang plastik. Bahkan, Hoshino juga dilarang menambah atau mengurangi bahan apapun karena jumlah kalori setiap hidangan sudah diatur ketat, yaitu 640 kalori per anak. Tak hanya kalori, kandungan gizi seperti protein, lemak, kalsium, dan zat besi juga telah dihitung dengan seksama sesuai dengan standar nutrisi. Dengan semua aturan ketat ini, Hoshino hanya bisa terbengong-bengong. Chef bintang 3 yang biasa berkreasi dengan bebas kini harus tunduk pada aturan yang mengekang setiap langkahnya. Setelah menu makan siang tersaji, hasilnya benar-benar tak sesuai harapan, di mana makanan yang mereka buat rasanya hambar jauh dari kata lezat. Kemudian Hoshino memandangi selebaran menu dengan nilai gizi yang tertulis rapi di dalamnya. Ia memohon kepada Aragi agar diberi kebebasan dalam menentukan menu, karena menurutnya jika dibiarkan seperti ini, mereka tak akan pernah bisa menyajikan makanan yang benar-benar lezat. Namun, Aragi tetap teguh dan menuntut Hoshino untuk mematuhi aturan makan siang sekolah. Tak lama kemudian, Aragi memperkenalkan seorang asisten chef baru bernama Horiko, seorang mahasiswa muda cantik, namun entah kenapa sikapnya begitu dingin kepada Hoshino dibandingkan anggota yang lain. Bahkan Horiko dengan belak-belakan mengatakan bahwa Hoshino terlalu sombong padahal hidangannya dianggap yang paling buruk oleh anak-anak. Mendengar itu, Hoshino merasa kesal dan mulai bertanya-tanya mengapa harus menerima kritikan dari gadis sombong seperti Horiko. Rupanya Horiko sendiri memang sudah mengamati Hoshino sejak lama. Sepulang kerja, Hoshino didatangi oleh seorang pria, manajer dari brand terkenal bernama Michel Blancourt, yang berencana membuka restoran Prancis mewah. Manajer tersebut menawarkan Hoshino posisi sebagai kepala chef di restoran baru mereka. Hoshino yang terpesona oleh kemewahan restoran itu pun langsung menerima tawaran tersebut dengan antusias. Namun sayangnya, meskipun manajer bersedia mempekerjakan Hoshino, ternyata presidir mereka tidak menyetujui. Hal ini terkait dengan insiden keracunan di restoran tempat Hoshino bekerja sebelumnya. Namun mengingat Hoshino sedang tampil di acara TV tentang makan siang sekolah dan kebetulan presiden tersebut menyukai acara itu, Hoshino harus membuat anak-anak memuji dan menyanjung makan siang sekolah buatannya. Mendengar itu, Hoshino pun tersenyum penuh semangat. Dengan keyakinan tinggi, ia bersiap untuk membuat hidangan yang akan mendapat pujian dari para anak-anak. Dalam perjalanan pulang, Hoshino terus memutar otak, mencari cara untuk menciptakan makan siang yang lezat namun tetap sesuai dengan aturan. Walaupun berbagai batasan menghadangnya, seperti menu yang tak bisa ia tentukan sendiri, anggaran bahan yang terbatas, asupan kalori dan gizi yang ditentukan, serta aturan ketat mengenai penggunaan garam dan manajemen kebersihan. Sesampainya di rumah, Hoshino segera menuju dapur dan mulai bereksperimen. Ia mengembangkan resep baru yang menurutnya memenuhi standar kalori, gizi, serta aturan lainnya, namun tetap lezat. Hingga keesokan paginya, Hoshino dengan percaya diri mempresentasikan menu barunya. Ia yakin dengan menu ini, anak-anak akan lebih menikmati makan siang mereka, sehingga sisa makanan bisa berkurang. Namun meskipun Hoshino sudah memenuhi semua persyaratan kalori, gizi, dan anggaran, Aragi tetap menolak. Alasannya, menu Hoshino terlalu rumit dan membutuhkan banyak langkah, sehingga tak mungkin selesai tepat waktu sebelum makan siang dimulai. Lantas, Hoshino pun menyarankan mereka untuk mulai lebih awal, sekitar pukul 5 pagi, agar semua bisa selesai tepat waktu. Namun saran ini tentu saja langsung ditentang oleh para staf, yang dianggap merugikan karena mereka tidak dibayar lembur. Lalu setelahnya, mereka membuat menu makan siang sesuai arahan Aragi, yang tentunya hasilnya sama seperti biasanya. Malam itu, Hoshino tak henti-hentinya menatap jadwal menu makan siang untuk keesokan hari. Hidangan utamanya adalah ikan sauri rebus, nasi rumput laut, lobak kering, sup campur, dan agar-agar jeruk. Di mana ikan sauri yang terkenal tidak disukai anak-anak menjadi tantangan besar, membuat Hoshino berpikir keras mencari cara agar hidangan ini bisa menggugah selera anak-anak.
Keesokan paginya, tepat pukul 8, para staf dapur dan kru dikejutkan oleh Hoshino yang sudah sibuk di dapur dengan ikan sauri yang telah bersih dan terpotong rapi. Rupanya, Hoshino sudah berada di sana sejak pukul 5 pagi guna menyiapkan bahan-bahan dengan teliti. Setelah semua bahan siap, Hoshino menyerahkan pengolahan hidangan kepada asisten-asistennya. Ia memilih untuk beristirahat sejenak, memberikan kesempatan kepada tim untuk bekerja seperti biasa. Namun tepat 30 menit sebelum waktu makan siang dimulai, Hoshino kembali ke dapur untuk mencicipi setiap hidangan. Ia merasa puas, terutama dengan ikan sauri rebus yang dikreasikannya menggunakan jahe, di mana aroma jahe yang hangat dan rasa gurih ikan yang seimbang membuat Hoshino yakin bahwa hidangan ini akan mengubah pandangan para murid yang sebelumnya tidak menyukai ikan sauri. Saat makan siang dibagikan, Aragi mencoba ikan sauri terlebih dahulu dan alangkah terkejutnya, rupanya rasanya sangat lezat dan berbeda dari sebelumnya, meskipun bahan dan resepnya tampak begitu sama. Di kelas, para siswa yang awalnya mengeluh tentang menu ikan sauri hari itu mendadak penasaran setelah Hoshino dengan percaya diri berkata, meski tampilannya biasa, rasa ikan sauri kali ini pasti berbeda. Dengan ragu-ragu, mereka pun mulai mencicipinya. Namun alih-alih kecewa, ekspresi mereka berubah total. Mereka terkejut sebab ikan sauri ini tidak berbau amis, rasanya lezat dan tulangnya begitu lembut sehingga mudah dimakan. Rupanya sebelum memasak, Hoshino memahami masalah utama yang membuat anak-anak tidak menyukai ikan, yaitu karena bau amis dan tulangnya yang keras. Ia menambahkan jahe dan bawang bombay dalam proses memasak untuk menghilangkan bau amis, sekaligus merebus ikan dengan teknik khusus yang melunakkan tulangnya. Reaksi positif ini bukan hanya membuat para siswa terkejut, tetapi juga para staf dapur, sebab ini adalah kali pertama anak-anak memuji masakan ikan tanpa menyisakannya di piring. Singkatnya, acara TV makan siang di sekolah tersebut kini semakin populer, terutama setelah Hoshino sukses membuat anak-anak memuji hidangannya. Prestasinya bahkan menarik perhatian presdi dari brand ternama Michael Blanchot yang awalnya meragukan Hoshino. Kemudian presdi tersebut mengundang Hoshino untuk wawancara, menawarkan posisi sebagai kepala chef di salah satu restoran Prancis mereka. Dalam sesi uji coba, Hoshino diminta memasak 6 hidangan Prancis. Ketika disajikan, para direksi terkagum-kagum dan mengaku belum pernah mencicipi masakan seistimewa itu, yang mana hal ini membuat keyakinan Hoshino membuncah. Ia merasa peluang untuk kembali ke dunia restoran mewah sudah di depan mata. Namun keputusan akhir baru akan diumumkan beberapa hari kemudian. Pada hari berikutnya, Hoshino sekali lagi berhasil menyajikan masakan lezat untuk makan siang anak-anak di sekolah, di mana setiap harinya sisa makanan semakin berkurang, yang menunjukkan peningkatan besar dalam apresiasi anak-anak terhadap makanannya. Kemudian manajer dari Michael Blanchot datang ke ruang staf dapur dan memberitahu Hoshino bahwa ia diterima sebagai kepala chef di restoran Prancis mereka. Saat berpamitan dengan staf dapur, Hoshino merasa bersemangat untuk memulai babak baru. Namun di luar sekolah, beberapa anak menghampirinya, memuji makan siang hari itu. Tetapi tiba-tiba ia mendengar sekumpulan anak berbondong-bondong pergi ke swalayan untuk membeli ayam goreng yang mereka klaim terbaik. Kata-kata itu membuat Hoshino sadar bahwa meskipun makanannya lezat, belum ada yang menyebutnya yang terbaik. Hoshino yang penasaran mulai bertanya kepada anak-anak lain tentang masakannya, di mana jawaban mereka hampir seragam. Masakannya enak, tetapi tidak pernah disebut yang terbaik. Dengan tekad yang kompetitif dan sifat perfeksionisnya, Hoshino mengambil keputusan mendadak. Ia memutuskan untuk menolak tawaran dari restoran Prancis tersebut, bertekad untuk tetap membuat makan siang sekolah hingga para siswa mengakui masakannya sebagai yang terbaik. Bahkan kini ia penasaran dan ingin sekali mencicipi ayam goreng swalayan itu untuk mencari tahu apa yang membuatnya begitu digemari oleh anak-anak. Tanpa berpikir panjang, Hoshino segera menuju swalayan untuk mencicipi ayam goreng legendaris yang digandrungi anak-anak. Namun sesampainya di sana, rupanya ayam tersebut sudah ludes terjual.
Terobsesi untuk mencoba, Hoshino merayu beberapa anak yang sedang menikmati ayam tersebut, bahkan menawarkan uang lebih agar mereka memberinya satu potong. Namun sayangnya, anak-anak itu enggan berbagi. Keesokan harinya, Hoshino seperti biasa datang lebih awal dibandingkan staf yang lain. Dia sangat terobsesi untuk membuatkan makan siang sekolah yang tidak hanya lezat, melainkan yang terbaik. Ia berharap makan siang kali ini bisa mengalahkan ayam di toko swalayan. Ketika waktu makan siang tiba, anak-anak berkata kalau rasanya luar biasa, di mana terongnya meleleh di mulut mereka. Namun tetap saja, masakannya masih kalah dengan ayam goreng swalayan. Bahkan beberapa anak sengaja menyisakan makan siang mereka agar tidak kekenyangan dan bisa melanjutkan makan ayam goreng di swalayan. Yang mana momen ini membuat Hoshino semakin tertantang, merasa harga dirinya terinjak-injak. Saat jam pulang, Hoshino lagi-lagi didatangi oleh manajer dari restoran Michel Blancourt. Meskipun Hoshino sudah menolak tawaran mereka, namun rupanya presidir mereka tidak mau mempertimbangkan chef lain selain Hoshino. Bahkan mereka sengaja menunda pembukaan restoran dalam waktu 3 bulan ke depan. Mereka sangat menantikan kedatangan Hoshino. Mendengar itu, Hoshino pun memutuskan bahwa ia akan bekerja di sana begitu urusannya di sekolah ini selesai. Sementara di restoran lain, terlihat para asisten yang pernah bekerja dengan Hoshino sedang menonton acara makan siang sekolah, di mana momen ini membuat mereka bernostalgia. Sebab dalam ingatan mereka, sosok Hoshino adalah seorang chef kepala yang perfeksionis hingga ke tingkat detail. Pernah suatu hari, salah satu asisten dipaksa untuk mengembalikan daging hanya karena distribusi lemaknya tidak merata. Di lain waktu, potongan dadu kentang harus diulang seluruhnya hanya karena ukurannya tidak tepat 3 mm. Ketegasan Hoshino sering membuat mereka merasa tertekan, tetapi di balik semua itu, mereka sepakat bahwa pengalaman bekerja bersamanya adalah salah satu hal terbaik yang pernah mereka alami. Suatu hari, sekolah akan mengadakan acara makan siang sekolah untuk orang tua dan murid pada Kamis depan. Dan menunya adalah es persik putih serta spaghetti Napolitan, di mana spaghetti Napolitan adalah menu favorit anak-anak. Namun Araki dan staf dapur khawatir apakah hidangan ini akan cocok untuk orang tua yang mungkin memiliki selera berbeda dengan anak-anak. Oleh karena itu, Araki mengusulkan membuat 2 versi spaghetti, yaitu satu untuk anak-anak dan satu lagi untuk orang dewasa. Namun Hoshino menolak gagasan itu karena menurutnya dalam acara khusus ini penting bagi orang tua dan anak-anak untuk menikmati hidangan yang sama agar mereka bisa merasakan kelezatan yang sama tanpa perbedaan rasa. Dan setelahnya, Hoshino memutuskan pergi ke swalayan berniat untuk mencicipi ayam goreng yang digemari anak-anak itu. Namun setibanya di sana, stok ayam goreng lagi-lagi habis, membuatnya sedikit frustasi. Melihat 3 orang dewasa yang sedang menikmati ayam goreng di swalayan, ia mendekati mereka dan bertanya tentang rasanya. Dari percakapan itu, Hoshino mendapati bahwa bagi anak-anak, ayam goreng tersebut adalah yang terbaik. Namun bagi orang dewasa, ternyata ayam itu hanya sekedar lezat. Setelah berusaha keras, salah satu dari mereka akhirnya berbaik hati memberikan Hoshino sepotong ayam goreng untuk dicicipi. Ketika gigitan pertama, Hoshino langsung memahami kenapa makanan itu begitu digemari, di mana ada keseimbangan sempurna antara rasa manis dan asam dengan aroma bawang putih, jahe, kecap, cuka, anggur masak dan apel yang berpadu harmonis. Dan di saat itulah tiba-tiba Hoshino mendapatkan ide untuk membuat saus spaghetti Napolitan yang bisa memuaskan baik anak-anak maupun orang tua. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan sempurna antara rasa manis dan asam. Dengan semangat baru, Hoshino mulai berkeliling ke berbagai toko dan supermarket, membeli puluhan jenis tomat untuk eksperimen membuat saus. Ia mencicipi satu persatu saus tomat yang diolahnya, mencatat setiap perubahan rasa dengan detail. Setelah berbagai percobaan, akhirnya ia menemukan saus tomat yang sempurna, yaitu menggunakan tomat Kintaro yang memiliki tingkat asam dan manis yang seimbang.
Keesokan harinya, Hoshino mendatangi kebun tempat tomat Kintaro ditanam untuk melakukan penawaran. Namun sayangnya, sang petani menolak tawaran Hoshino karena dianggap kemurahan. Hingga kemudian, Hoshino melihat salah satu petani membawa keranjang berisi tomat Kintaro yang sudah terlalu matang. Ketika ditanya, petani itu menjelaskan bahwa tomat-tomat tersebut tidak memenuhi standar toko dan biasanya dibuang. Kemudian Hoshino mencicipi salah satu tomat matang itu dan terkejut mendapati rasanya masih sangat lezat, bahkan lebih kaya dibanding tomat segar. Demi mendapatkan tomat-tomat itu, Hoshino menawarkan diri untuk bekerja di kebun. Dengan dedikasi dan ketelitiannya, ia membantu membersihkan daun, memotong cabang, dan memanen tomat yang terlalu matang. Sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan 300 tomat Kintaro yang akan dia gunakan untuk membuat saus pendamping spaghetti Napolitan di menu makan siang nanti. Singkatnya, hari acara makan siang siswa bersama orang tua pun tiba. Seperti biasanya, Hoshino datang lebih awal untuk memulai persiapan. Ia mulai dengan memotong 300 tomat Kintaro yang telah didapatkannya dari kebun. Beberapa saat kemudian, Aragi dan para staf dapur lainnya tiba. Awalnya Aragi berniat kembali ke rencana awal, yakni membuat 2 jenis saus untuk menyesuaikan selera anak-anak dan orang tua. Namun Hoshino dengan tegas menyatakan bahwa mereka hanya akan menyajikan 1 jenis saus tomat kali ini. Lantas mereka pun segera bersiap untuk mengolah bahan-bahan. Namun mereka dibuat terkejut ketika Hoshino menggunakan saus tomat buatan sendiri alih-alih saus instan seperti biasanya. Mereka sempat khawatir rasanya terlalu masam untuk selera anak-anak. Namun Hoshino dengan tenang menjelaskan bahwa tomat yang ia gunakan bukanlah tomat biasa, melainkan tomat Kintaro dari prefektur Shizuoka. Ia juga menegaskan bahwa tomat ini tidak akan membebani anggaran karena berasal dari tomat-tomat yang terlalu matang dan tidak layak dijual. Seiring berjalannya waktu, Hoshino telah mengolah saus tomat itu selama lebih dari 5 jam. Ia terus mengaduknya untuk memastikan rasa manis dan asamnya mencapai keseimbangan sempurna. Meski prosesnya panjang, namun ia tampak menikmati setiap langkahnya. Singkatnya, jam makan siang pun semakin dekat dan suasana sekolah mulai ramai dengan kedatangan para orang tua. Sementara di dapur, Hoshino dan timnya mulai menyelesaikan persiapan terakhir. Hidangan yang akan disajikan adalah spaghetti Napolitan ala Chef Hoshino, es persik putih, dan selada kubis segar. Bahkan kepala sekolah tampak begitu terkejut saat mengetahui kalau mereka hanya membuat 1 jenis spaghetti. Di kelas, menu makan siang mulai disajikan untuk siswa dan orang tua mereka. Begitu hidangan disajikan, Hoshino dan staf dapur mengintip dari kejauhan, mendengarkan antusiasme siswa yang takjub dengan rasa spaghetti Napolitan yang berbeda dari biasanya. Para siswa berkomentar bahwa ini adalah spaghetti terbaik yang pernah mereka coba. Sementara orang tua mengangguk setuju, memuji kelezatan yang luar biasa. Hoshino merasakan kepuasan yang mendalam, terutama saat beberapa anak mengakui bahwa spaghetti buatannya bahkan lebih enak daripada ayam goreng favorit mereka dari swalayan. Di mana momen ini menandakan kemenangannya, membuat kebahagiaan Hoshino semakin lengkap. Di ruang staf, Hoshino berpamitan kepada rekan-rekannya karena misinya untuk menyajikan makan siang sekolah terbaik telah tercapai. Dia akan kembali bekerja di restoran Perancis yang telah lama menunggunya. Sebelum pergi, Hoshino menyarankan mereka untuk mempelajari metodenya sebagai referensi dalam menciptakan hidangan yang disukai anak-anak. Namun Aragi dengan tegas menolak karena menurutnya mereka tidak akan menggunakan metode Hoshino yang ketat, seperti bekerja di luar jam kerja atau datang lebih pagi untuk menyiapkan bahan, karena bagi mereka ini adalah makan siang sekolah, bukan restoran bintang 3. Mendengar itu, Hoshino pun menjawab dengan tenang bahwa terlepas dari apakah ini makan siang sekolah atau restoran bintang 3, yang terpenting adalah menyajikan makanan terbaik untuk pelanggan, karena baginya kebahagiaan seorang koki muncul ketika masakannya mendapat pujian dari mereka yang menikmatinya. Dalam perjalanan pulang, Aragi dicegat oleh beberapa siswa yang berterima kasih atas makan siang sekolah yang luar biasa hari itu. Mereka meminta agar Aragi dan kawan-kawan terus menyajikan makanan yang lezat.
Setibanya di restoran Michel Blancourt, Hoshino tampak bersemangat. Dia tak sabar kembali ke dunia kulinernya. Namun harapan itu sirna seketika ketika ia mendengar bahwa pihak restoran telah membatalkan kesepakatan mereka dengannya. Mereka memilih mempekerjakan Frederick Chopin, seorang chef ternama sebagai kepala chef untuk restoran baru mereka. Rupanya semua ini adalah ulah direktur La Fonce yaitu Shinoda yang dengan sengaja menghalangi Hoshino untuk kembali ke restoran Prancis. Keesokan harinya, saat para staf dapur dan siswa tiba di sekolah, mereka terkejut melihat Hoshino sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan makan siang di area dapur. Padahal sebelumnya Hoshino berjanji bahwa ia tak akan kembali ke sini. Ketika ditanya, Hoshino beralasan bahwa antusiasme terhadap hidangannya begitu tinggi, sehingga pihak sekolah dan stasiun TV memintanya untuk tetap bekerja di sana. Namun seiring percakapan berjalan, para staf akhirnya menyadari alasan sesungguhnya di mana Hoshino kembali bukan karena kemauan pribadi, melainkan karena dia kehilangan arah setelah Michel Blancourt memilih kandidat lain. Pemutusan sepihak ini membuatnya tak lagi memiliki tujuan di restoran Prancis dan kembali ke sekolah pun menjadi pilihan yang tersisa. Keesokan harinya, para staf dapur yang sedang melakukan pemanasan pagi tiba-tiba terkejut melihat Hoshino muncul sambil menggotong sebatang kayu panjang di pundaknya. Penasaran, mereka mengikuti Hoshino ke sudut halaman di mana ia mulai menggergaji, memaku, mengelem, dan mengecat kayu tersebut. Ternyata Hoshino sedang membangun sebuah kios kecil. Dengan penuh ketekunan, ia mengubah tumpukan kayu menjadi sebuah kios mini bergaya restoran bintang 3. Dengan percaya diri, Hoshino mengajak para staf dapur dan kru acara TV untuk melihat mahakaryanya, di mana kios tersebut akan membuat orang-orang dari mancanegara mengantri hanya untuk mencicipi masakannya. Namun pertanyaan pun muncul, bagaimana dengan tanggung jawab Hoshino terhadap makan siang sekolah? Hoshino pun menjelaskan bahwa ia sudah meminta izin kepada kepala sekolah. Ia berjanji akan tetap memasak makan siang untuk anak-anak di siang hari, sementara malam harinya ia akan membuka kios kecil. Bahkan Hoshino tampak tidak sabar menghadapi jadwal sibuknya. Di hari itu, Hoshino kembali ke dapur untuk menyiapkan menu makan siang yang kali ini adalah telur dadar. Ketika memasak, para asistennya dibuat kagum dan bingung melihat Hoshino yang terus mengocok putih telur hingga mengembang seperti busa. Rupanya hal itu bertujuan agar bisa membuat tekstur telur dadar lebih lembut dan ringan. Setelah putih telur mengembang sempurna, Hoshino mencampurkannya dengan kuning telur, lalu menambahkan potongan sayuran segar sebelum menggoreng adonan tersebut dengan teknik khusus. Begitu jam makan siang tiba, anak-anak pun berkomentar kalau telur dadarnya sangat berbeda dari sebelumnya, di mana kali ini telur dadarnya sangat lembut dan lezat sekali. Setelah sukses menyiapkan makan siang sekolah, Hoshino mulai mempersiapkan kios barunya dengan penuh semangat. Ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan premium seperti udang, foie gras, jamur, dan tenderloin demi menciptakan hidangan terbaik. Di dapur rumahnya, ia bereksperimen dengan berbagai resep, mencari kombinasi rasa yang sempurna untuk menu andalan kiosnya. Pada hari berikutnya, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai koki makan siang sekolah, Hoshino bersiap membuka kios barunya. Dengan penuh tenaga, ia mendorong kios gerobaknya ke lokasi yang lebih ramai. Setelah menemukan tempat, Hoshino merancang kiosnya dengan estetik, lengkap dengan seragam chef kebanggaannya. Ia juga ditemani Sudo, seorang kameramen dari acara TV. Meskipun Sudo sendiri ragu apakah kegiatan ini akan disiarkan atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, Hoshino mulai merasa heran. Meski kiosnya berada di lokasi strategis, tak ada satupun orang yang mampir. Padahal banyak pejalan kaki yang berlalu lalang. Sementara Hoshino bersikeras untuk tidak menutup kiosnya sampai bahan-bahannya habis.
Sampai akhirnya seorang pria yang tampak pulang kerja dalam keadaan setengah sadar menjadi pelanggan pertamanya. Saat meminta menu, Hoshino menjelaskan bahwa ia hanya menyajikan hidangan yang sudah ditetapkan. Setelah pria itu setuju, Hoshino pun mulai memasak dan menyajikan menu mewah, di mana setiap hidangan membuat pria tersebut terkagum-kagum, menguji kelezatannya sebagai makanan terbaik yang pernah ia rasakan. Namun saat hendak membayar, pria itu terkejut mendapati total tagihannya mencapai 32.000 yen, setara dengan gaji bulanannya. Padahal ia mengira harganya hanya sekitar 3.000 yen. Namun Hoshino dengan tenang menjelaskan bahwa kiosnya adalah kios ala bintang 5 yang menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Kesal dengan harga yang tidak masuk akal untuk ukuran kios, pria itu pun kabur sambil berteriak kios kejam. Dan terungkaplah alasan mengapa orang-orang menghindari kios Hoshino. Rupanya hal itu disebabkan karena harga makanannya yang jauh di luar jangkauan mereka. Namun Hoshino tetap percaya diri mempromosikan kiosnya dan yakin bahwa orang-orang akan menghargai kualitas yang ia tawarkan. Keesokan harinya, aktivitas Hoshino yang membuka kios akhirnya ditampilkan di layar televisi nasional. Tayangan tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Bahkan tak butuh waktu lama, kios mini Hoshino mulai didatangi pelanggan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Hidaka, asisten Hoshino di dapur sekolah yang datang bersama pacarnya. Mereka berdua terlihat begitu terkesan saat menikmati sajian lengkap ala Prancis buatan Hoshino, mulai dari hidangan pembuka hingga makanan penutup. Di dapur sekolah, Hidaka dengan antusias menceritakan pengalamannya kepada staf yang lain. Ia menggambarkan betapa menakjubkan makanan di kios Hoshino dan bagaimana orang-orang rela mengantri panjang demi mencicipinya meski harga hidangannya cukup tinggi. Mendengar cerita ini, Aragi menunjukkan ekspresi cemas. Ia mengomentari dengan nada khawatir bahwa membuka kios tidak semudah yang dibayangkan karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Singkatnya, hari itu menandai hari ke-10 sejak pembukaan kios Hoshino. Dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang, Hoshino merasa optimis bahwa ia bisa mengembangkan kiosnya menjadi restoran dalam waktu kurang dari setahun. Tak lama itu, Hoshino dikagetkan dengan kedatangan mantan bosnya yaitu Shinoda, orang yang ingin sekali menghancurkan karir Hoshino. Namun meski begitu, Hoshino tetap menyambutnya sebagai pelanggan. Dengan penuh percaya diri, ia menyajikan hidangan lengkap ala Prancis, meyakini bahwa kualitas masakannya bisa menyaingi restoran bintang 3 seperti Laren. Penasaran dengan hal itu, Shinoda pun tanpa ragu menyantap sajian lengkap Prancis ala Hoshino. Dan benar saja, tak ada satupun kecacatan yang ia temui. Bahkan ia tampak kagum ketika Hoshino mampu menyajikan makanan berkualitas di sebuah kios meski dia mengatakannya dengan raut wajah yang sinis. Beberapa saat setelah Shinoda pergi, polisi tiba-tiba mendatangi kiosnya, membawa laporan bahwa Hoshino menjual sajian lengkap Prancis yang melanggar aturan perizinan kios. Ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Hoshino diberitahu bahwa ia melanggar beberapa aturan. Pertama, ia tidak memiliki izin resmi untuk mendirikan kios. Kedua, pedagang kios hanya diperbolehkan menjual satu jenis makanan, bukan sajian lengkap seperti di restoran. Polisi memberinya buku panduan berisi aturan-aturan tersebut dan menyatakan bahwa ia hanya akan dibebaskan jika memahami dan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Keesokan harinya, para staf dapur sekolah membicarakan insiden Hoshino yang kiosnya ditarik polisi karena melanggar aturan. Mereka sepakat bahwa mendapatkan izin untuk kios makanan tidaklah mudah dan yakin Hoshino pasti merasa tertekan. Namun tak lama setelah percakapan itu, Hoshino tiba di dapur dengan raut wajah yang tenang, tanpa tanda-tanda kekecewaan ataupun stres. Bahkan sebaliknya, ia tampak penuh semangat membahas menu makan siang hari itu yang terdiri dari kentang rebus dan kacang-kacangan. Mengetahui hal itu, Hoshino dengan penuh antusias berbagi idenya untuk membuat menu tersebut lebih menarik dan lezat. Ia mengusulkan agar kentang dan kacang-kacangan tidak direbus, melainkan digoreng hingga renyah dan dibumbui dengan rumput laut.
Setelah semua sepakat, tim dapur segera bergegas menyiapkan hidangan sesuai arahan Hoshino. Saat kentang dan kacang mulai digoreng dalam minyak panas, aroma gurih yang semerbak memenuhi dapur. Bahkan, aroma tersebut menyebar hingga ke seluruh area sekolah, menggugah selera semua orang yang menciumnya. Ketika makanan selesai diolah, menu kacang kentang rumput laut pun disajikan kepada anak-anak saat jam makan siang. Dan ternyata hasilnya sesuai dengan dugaan Hoshino, di mana anak-anak yang biasanya enggan memakan kentang dan kacang kini mulai memuji makanan itu dengan penuh semangat. Mereka serempak mengatakan bahwa menu hari itu adalah yang terbaik yang pernah mereka cicipi. Pada hari berikutnya, terlihat Aragi sedang berjalan-jalan di pasar untuk membeli bahan makanan. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Shinoda, mantan bos Hoshino. Mereka berkenalan singkat dan dalam percakapan itu, Aragi melihat Shinoda berbicara dengan Kakitani, seorang kritikus makanan yang terkenal. Rupanya ini bukan pertama kali Aragi bertemu dengan Kakitani. Aragi pun mulai mengingat masa lalunya, di mana ia pernah memiliki kios makanan sendiri. Namun usahanya hancur akibat ulasan buruk dari Kakitani. Ulasan itu muncul bukan karena makanan Aragi yang buruk, tetapi karena ia tidak memperlakukan Kakitani secara istimewa saat berkunjung, yang mana ulasan tersebut menyebabkan pelanggan menjauh dan kios Aragi akhirnya terpaksa ditutup. Menyadari hubungan antara Shinoda dan Kakitani, Aragi mulai mencurigai adanya konspirasi untuk menyingkirkan Hoshino dari dunia makanan Prancis. Ia menyimpulkan bahwa Hoshino hanyalah korban dari permainan kotor mereka. Malam itu, Aragi mengundang Hoshino dan staf dapur lainnya untuk datang ke kedai ayam gorengnya. Selama makan malam, Aragi yang biasanya dingin kepada Hoshino mulai lebih terbuka. Bahkan, ia membagikan nasihat berharga terkait kios makanan. Ia menyarankan agar Hoshino fokus pada satu jenis makanan yang mampu memikat panca indera pelanggan, mulai dari penciuman, pendengaran, penglihatan, dan pengecapan. Meskipun staf yang lain memuji ayam goreng Aragi sebagai yang terbaik, namun bagi Hoshino, ayam Aragi hanya sekedar lezat dan dia memberikan nilai 50 dari 100, yang mana nilai ini adalah yang terbaik yang pernah ia berikan kepada seseorang dalam 5 tahun ini. Mendengar itu, Aragi hanya tersenyum kesal. Esok harinya, Hoshino merenungkan nasihat Aragi. Ia memutuskan untuk fokus pada satu jenis makanan yang sederhana tetapi istimewa, yaitu daging bebek. Karena menurutnya, daging bebek memiliki potensi besar untuk memenuhi semua aspek yang disebutkan Aragi. Namun saat ia mendatangi pasar untuk membeli daging bebek dari pemasok, ia dikejutkan oleh sikap para pedagang, di mana tak satu pun dari mereka mau menjual daging bebek kepada Hoshino, meskipun jelas daging itu terpajang di etalase. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Hoshino mengetahui bahwa restoran Lairen tempat Shinoda bekerja telah memesan seluruh pasokan daging bebek di pasar. Bahkan lebih dari itu, mereka melarang semua pedagang menjual bahan makanan kepada Hoshino, yang mana hal ini menunjukkan seberapa jauh Shinoda berusaha menyingkirkannya. Tak hanya Hoshino yang dilanda masalah, rupanya Aragi juga harus menghadapi kenyataan pahit, di mana telah terjadi kenaikan harga bahan makanan akibat perubahan suhu laut global, yang membuat mereka harus memikirkan ulang menu makan siang sekolah yang sesuai dengan anggaran. Diskusi dengan staf dapur pun menghasilkan satu kenyataan pahit, di mana jika mereka tidak bisa menemukan solusi, maka salah satu dari mereka mungkin harus dipecat, atau makan siang sekolah harus dihentikan sementara, sehingga memaksa para siswa membawa bekal sendiri dari rumah. Namun Aragi dan Hoshino sama-sama bertekad bahwa makan siang sekolah tidak boleh dihentikan walaupun hanya sehari. Aragi percaya bahwa menyediakan makan siang berkualitas adalah tanggung jawab mereka, sementara Hoshino merasa bahwa masakannya telah menjadi sesuatu yang dinantikan oleh anak-anak. Kemudian Aragi segera mendatangi pasar untuk mencari bahan ikan alternatif dengan harga yang lebih murah. Di sana pedagang ikan menyarankan Aragi untuk menggunakan ikan hiu, yang merupakan ikan termurah saat ini. Namun masalahnya adalah ikan hiu memiliki bau amis yang kuat, tekstur yang kering, dan rasa yang kurang lezat.
Di dapur sekolah, Aragi memperlihatkan ikan hiu kepada timnya. Meski awalnya skeptis, mereka memutuskan untuk mencoba mencari cara agar ikan ini bisa diolah menjadi menu yang disukai anak-anak. Sementara itu, Komatsu yang merupakan mantan atlet sumo tiba-tiba teringat dengan sayuran yang disajikan di komunitas sumo, dan disanalah akhirnya dia mendapatkan informasi terkait pemasok sayuran dengan harga yang murah. Di tempat lain, Hoshino di tengah perjuangannya akhirnya menemukan toko yang bersedia menjual daging bebek dengan harga yang sesuai anggarannya. Meski kualitasnya bukan premium, ia tetap memborong semua daging tersebut untuk persiapan menu khasnya, yaitu bebek konfit yang diharapkan bisa menjadi andalan kiosnya. Di pagi itu, Aragi memberikan selebaran resep berbahan dasar ikan hiu kepada Hoshino, sekaligus mengundangnya untuk datang ke kedai di malam hari untuk mencicipi beberapa kreasi baru buatannya. Pada malam harinya, semua anggota staf dapur makan siang sekolah berkumpul di kedai Aragi. Aragi dengan bangga menyuguhkan 6 menu berbahan dasar ikan hiu, seperti ikan hiu panggang mentega, ikan hiu teriyaki, pai ikan hiu, dan lainnya. Setelah mereka mencicipinya, semua staf tampak memuji hasil kreasi Aragi, menganggapnya sebagai solusi brilian di tengah keterbatasan bahan. Namun Hoshino memberikan pendapat yang berbeda. Dengan terus terang, ia mengatakan bahwa semua menu ikan hiu tersebut masih memiliki bau amis dan teksturnya terlalu lembut sehingga terasa kurang nikmat, dimana komentar pedas Hoshino ini memicu perdebatan di antara staf lainnya. Mereka menilai Hoshino tidak menghargai kerja keras Aragi yang sudah berjuang keras menciptakan menu di tengah situasi sulit ini. Namun Hoshino dengan tegas menjelaskan bahwa ia hanya memposisikan dirinya sebagai pelanggan karena menurutnya pelanggan tidak peduli dengan situasi di balik dapur. Yang mereka inginkan hanyalah hidangan yang lezat dan memuaskan. Ia juga menambahkan, jika bahan berkualitas tinggi tidak tersedia, maka seorang koki harus mengandalkan kemampuannya untuk mengolah bahan sederhana menjadi hidangan berkualitas tinggi. Mendengar itu, Aragi yang merasa tertantang oleh komentar Hoshino langsung menyerahkan tugas padanya untuk menciptakan menu ikan hiu yang lebih lezat. Tanpa banyak bicara, Hoshino pun pulang ke rumah dan mulai bereksperimen dengan berbagai teknik memasak untuk mengatasi bau amis dan memperbaiki tekstur ikan hiu. Pada hari berikutnya, para staf dapur seperti biasa dibuat terkejut dengan Hoshino yang datang lebih awal. Ia bahkan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang hari itu, yaitu ikan hiu bakar mentega, yang mana resep itu sama seperti yang disiapkan oleh Aragi sebelumnya. Namun tak ada perubahan signifikan pada ikan hiunya, membuat staf mulai merasa kesal dan skeptis. Bahkan, mereka mulai mempertanyakan kesombongan Hoshino sebelumnya yang mengatakan bisa menciptakan menu lebih baik dari Aragi. Mereka meminta Hoshino untuk meminta maaf atas ucapannya semalam. Namun Hoshino dengan tenang menjawab bahwa meskipun ia menggunakan resep dasar Aragi, namun sebagai chef bintang 3, ia yakin bisa meningkatkan kualitas hidangan tanpa mengganti bahan utama. Rupanya kuncinya terletak pada saus pendamping. Tanpa banyak bicara, Hoshino pun menunjukkan elemen rahasianya, yaitu saus jeruk, sesuatu yang sangat kontras dengan ikan hiu bakar mentega, yang mana hal ini membuat staf dapur meragukan kecocokan saus jeruk dengan ikan hiu tersebut, bahkan menganggap langkah ini terlalu berani. Namun Hoshino tetap percaya diri. Ia yakin hidangan ini akan disukai oleh anak-anak. Meskipun anggota yang lain menyebut ini terlihat seperti kolaborasi antara Hoshino dan Araki, namun keduanya dengan tegas menyangkal. Setelah memasak dengan penuh perhatian, ikan hiu bakar mentega dengan saus jeruk akhirnya selesai dan siap disajikan kepada para siswa. Saat anak-anak mencicipinya, reaksi mereka pun sangat positif. Mereka serempak memuji kelezatan menu baru tersebut, bahkan menganggapnya lebih enak daripada ikan makarel yang biasanya disajikan. Sebab elemen saus jeruk ini memberikan rasa segar yang menyamarkan bau amis dan memperkuat cita rasa ikan hiu, sehingga menciptakan pengalaman makan yang memuaskan, yang mana semua sanjungan itu tentu saja membawa kebahagiaan bagi Hoshino dan juga staf dapur lainnya.
Bahkan ketika para staf dapur sedang makan siang bersama di kantornya, mereka sangat takjub dengan inovasi Hoshino yang menyatukan saus jeruk dengan ikan hiu panggang, yang mana rasanya bisa menjadi tidak berbau dan menyegarkan. Setelah berhasil memborong daging bebek dengan harga yang sesuai anggarannya, Hoshino mulai bereksperimen di dapur rumahnya untuk mengembangkan menu bebek konfit yang rencananya akan menjadi andalan kios barunya. Meski dagingnya sudah dimasak dengan sempurna, Hoshino merasa hidangannya masih kurang memuaskan tanpa saus pendamping yang pas. Ia mencoba berbagai jenis saus, mulai dari manis, pedas, hingga asam, namun tak ada yang benar-benar cocok. Hingga akhirnya setelah beberapa kali gagal, sebuah ide lain pun muncul di benaknya, di mana kali ini ia memutuskan untuk keluar dari pola rumit saus dan mencari pendekatan rasa yang lebih sederhana namun tetap kaya. Sementara itu di restoran milik Shinoda, mereka berhasil menyajikan bebek konfit yang sempurna dengan cita rasa khas restorannya. Di malam harinya, Hoshino yang tengah mendorong gerobak kiosnya bertemu dengan Tomo, kekasih Hidaka. Tomo yang terkesan dengan usaha keras Hoshino menawarkan sebidang lahan kosong milik ayahnya kepada Hoshino tanpa memungut uang sewa. Sebagai gantinya, Tomo meminta Hoshino untuk setiap hari memasakkan bebek konfit untuknya. Singkatnya, kios mini Hoshino akhirnya resmi dibuka, dan begitu Hoshino mulai memasak, terciumlah aroma menggugah selera di sekitarnya, membuat orang-orang yang lewat sangat penasaran dan ingin segera mencicipi bebek konfit ala Hoshino. Ditambah lagi dengan harganya yang terbilang murah, yaitu 999 yen. Di kedai Aragi, terlihat Hidaka yang datang membawa 2 porsi bebek konfit dari Hoshino agar para staf dapur bisa ikut mencicipi. Pada awalnya mereka skeptis karena Hoshino tidak menggunakan saus rumis seperti yang biasa digunakan dalam hidangan restoran mewah. Namun begitu mereka mencicipi hidangan tersebut, semua terkejut, di mana kombinasi kari dan madu menghasilkan rasa yang unik namun tetap harmonis. Hingga tak heran hidangan tersebut bisa memukau orang-orang yang menyantapnya. Kembali ke kios Hoshino, terlihat seorang gadis bernama Haruko yang terus menatap kios dari kejauhan. Hingga tak lama kemudian teman-temannya datang dan memanggilnya dengan nama lain, yaitu Hikari. Bahkan kru acara TV yang kebetulan meliput suasana kios Hoshino mulai bertanya-tanya mengapa Haruko menggunakan nama palsu. Ketika teman-temannya ingin mampir ke kios Hoshino, Haruko malah memilih untuk pergi ke tempat lain. Namun sebelum pergi, salah satu temannya berteriak memanggilnya dengan nama Hikari, membuat Hoshino yang sedang memasak langsung tertegun, di mana nama itu sepertinya mengingatkannya pada sesuatu atau seseorang dari masa lalunya, membuat suasana mendadak penuh teka-teki. Keesokan harinya, popularitas bebek konfit ala Chef Hoshino semakin meroket, di mana orang-orang rela mengantri panjang hanya untuk mencicipi hidangan setara restoran bintang 3 dengan harga yang terjangkau. Di lapangan sekolah, Hoshino terlihat penuh semangat memimpin aerobik yang disaksikan oleh anak-anak dengan antusias. Bahkan semangatnya semakin membara saat mengetahui kalau menu makan siang besok adalah sup gratin bawang. Karena bagi Hoshino ini bukan sekedar hidangan biasa, melainkan sebuah sajian yang sangat istimewa baginya. Bahkan dia pernah menyajikan hidangan ini saat bekerja di restoran bintang 3 Laren. Namun sup tersebut hanya disajikan di momen-momen khusus. Dengan penuh percaya diri, Hoshino bertekad menyuguhkan sup gratin bawang dengan rasa yang tidak kalah dengan versi di Laren. Ia yakin anak-anak akan menyukai kehangatan dan kelezatannya, terutama di musim seperti ini ketika mereka mudah terkena flu dan merasa lemah. Namun antusiasme Hoshino tidak sepenuhnya disambut baik. Salah satu staf dapur bernama Horiko justru memandang idenya dengan sinis. Ia meragukan apakah sup buatan Hoshino benar-benar bisa
menandingi cita rasa sup gratin bawang yang sempurna. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan di antara mereka. Dalam perjalanan pulang, Horiko bercerita tentang sup gratin bawang istimewa buatan ayahnya. Ia mengenang masa kecilnya ketika sang ayah selalu membuatkan sup itu saat ia sakit flu. Meski ayahnya bukan seorang koki, sup tersebut selalu membuatnya merasa lebih baik. Namun Horiko juga tahu betapa sulitnya membuat sup tersebut, di mana sang ayah harus memulai dengan kaldu daging yang dibuat dari campuran daging sapi dan ayam cincang. Kemudian bawang bombay harus digoreng hingga berwarna coklat keemasan, dan setelah itu semua bahan dicampur dalam blender hingga halus, lalu dituangkan ke dalam mangkuk, dilengkapi telur puyuh, roti dan taburan keju sebelum dipanggang di oven. Horiko tak bisa menahan senyumnya setiap kali mencium aroma bawang yang manis berpadu dengan keju panggang. Menurutnya, rasa sup itu lebih dari sekedar makanan. Itu adalah kehangatan keluarga yang tidak bisa dibandingkan dengan sup gratin bawang buatan siapapun, termasuk Hoshino. Esoknya di pagi buta, terlihat Hoshino yang sedang berada di dapur sekolah. Ia datang lebih awal karena membuat sup gratin bawang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bahkan untuk membuat kaldu dari campuran daging ayam dan sapi dibutuhkan waktu hingga 6 jam agar cita rasanya benar-benar sempurna. Setelah semua bahan siap, Horiko menjadi orang kedua yang datang ke dapur. Ia terkejut ketika mencium aroma kaldu yang dimasak Hoshino. Aromanya terasa begitu familiar, seolah membawa Horiko kembali ke masa kecilnya. Tak lama kemudian, anggota staf lainnya pun mulai berdatangan. Mereka segera mengambil peralatan dapur untuk membantu Hoshino. Dalam perhatian memasak, perhatian Horiko tidak bisa lepas dari Hoshino, di mana langkah-langkahnya begitu detail dan semuanya persis seperti yang dilakukan ayahnya dulu saat membuat sup gratin bawang. Meski prosesnya panjang, namun Hoshino terlihat tak kenal lelah. Ia bekerja dengan penuh kebahagiaan, seolah energi dan semangatnya terpancar di setiap gerakan. Hingga akhirnya hidangan itu kini siap untuk dinikmati oleh 300 siswa dan staf pendidik di sekolah. Saat sup dihidangkan, setiap suapan menghasilkan komentar positif yang melimpah di seluruh kelas. Bahkan anak-anak yang sebelumnya kurang nafsu makan kini lahap menikmati sup hingga tak tersisa. Banyak yang mengatakan ini adalah hidangan paling lezat yang pernah mereka cicipi seumur hidup. Setelah menyuguhkan makan siang kepada anak-anak, kemudian di ruang staf Hoshino membagikan sup gratin tersebut kepada asisten-asistennya, lalu memakannya bersama-sama. Hingga tiba-tiba Horiko dengan wajah kesalnya menyuruh Hoshino untuk berhenti menyombong dan menuduh Hoshino telah mencuri resep sup gratin milik orang lain, karena resep itu sama persis dengan resep sup gratin bawang ayahnya. Dan hal itu diperkuat dengan kesaksian Aragi yang sebelumnya pernah mendengar cerita Horiko terkait sup gratin buatan sang ayah, yang mana statement itu membuat Hoshino tidak terima sebab ia sudah menggunakan resep itu saat ia menjadi koki 20 tahun yang lalu ketika ia masih bekerja sebagai koki di restoran terkenal. Namun momen yang mengubah segalanya adalah ketika Horiko menyebutkan nama ayahnya, yang mana hal itu membuat Hoshino tertegun, dan ketika itu juga ia menyadari siapa sebenarnya Horiko. Di taman sekolah, Aragi mendekati Horiko, dan dalam percakapan itu Horiko mengungkapkan kalau Hoshino adalah ibu kandungnya. Pengakuan ini mengejutkan para staf yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. Horiko menjelaskan kalau ayahnya berpisah dengan Hoshino ketika ia masih berusia 3 tahun. Demi mengejar mimpinya menjadi koki kelas dunia, Hoshino memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya untuk pergi ke Prancis. Setelah dewasa dan mengetahui kalau Hoshino Mitsuka adalah ibunya, Horiko sengaja menggunakan nama palsu agar bisa bekerja di sekolah ini. Ia ingin melihat sendiri bagaimana ibunya menjalani hidup setelah mengorbankan segalanya demi profesi yang dianggapnya sangat berharga. Namun Horiko juga menyadari sesuatu yang mengejutkan, di mana meski Hoshino tidak lagi bekerja di restoran bintang 3 dan menjadi koki makan siang sekolah, Hoshino sama sekali tidak menunjukkan keterpurukannya.
Sementara Hoshino yang baru menyadari kalau Horiko adalah putrinya kini diliputi berbagai perasaan. Bahkan ia begitu larut dalam pikirannya hingga melupakan kios makanannya. Padahal banyak pelanggan sudah berkumpul di sana menunggu lapaknya buka. Di tempat lain, Shinoda akhirnya sukses membuka cabang baru restoran bintang 3 miliknya Lauren. Namun yang mengejutkan, menu andalan di cabang baru ini adalah bebek konfit yang dijual dengan harga 999 yen. Di mana langkah ini sengaja dilakukan Shinoda untuk menarik pelanggan kios Hoshino agar beralih ke restorannya. Keesokan harinya, para staf dapur terkejut melihat Hoshino tetap datang bekerja meskipun insiden besar baru saja terjadi kemarin. Namun satu hal terasa berbeda karena Horiko absen di hari itu. Setelah mendengar cerita dari Horiko, Aragi mendekati Hoshino untuk mencari kejelasan. Dengan hati-hati, ia bertanya mengapa Hoshino meninggalkan putrinya saat masih kecil. Mendengar pertanyaan itu, mata Hoshino pun berkaca-kaca. Dengan suara yang lirih, Hoshino menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat meninggalkan Horiko, di mana sebelum menikah mantan suaminya sangat mendukung mimpinya menjadi seorang koki. Namun setelah mereka menikah dan memiliki anak, segalanya berubah. Mantan suaminya meminta Hoshino berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, di mana permintaan itu menjadi sumber konflik yang terus-menerus hingga akhirnya pernikahan mereka berujung pada perceraian. Ketika memperjuangkan hak asuh Horiko, Hoshino kalah di pengadilan. Alasannya sederhana, di mana mantan suaminya masih memiliki orang tua yang bisa membantu mengurus Horiko, sementara Hoshino tidak memiliki siapa-siapa. Hoshino tak menyangka kalau asisten dapur yang sering bekerja bersamanya ternyata adalah putrinya sendiri. Dia sudah tumbuh besar dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Haruko yang ke-22 tahun. Dalam perjalanan pulang, Aragi menyuruh Hoshino untuk istirahat. Namun Hoshino berkata bahwa ia harus membuka kios karena banyak pelanggan yang sedang menunggunya. Di malam itu, terlihat Haruko mendatangi kedai Aragi. Kedatangan Haruko bermaksud ingin mengundurkan diri, dan di saat itulah Aragi memberitahu kalau Hoshino tidak pernah meninggalkan Haruko. Ia hanya kalah dalam memperjuangkan hak asuh Horiko, dan mantan suaminya melarangnya untuk bertemu. Setelah pertemuan dengan Aragi, Haruko bersama teman-temannya pergi ke restoran Lauren cabang baru. Mereka sangat antusias karena akhirnya berhasil mendapatkan kursi di restoran terkenal itu. Menyadari kalau setiap tanggal 17 November, Lauren selalu menyajikan sup gratin istimewa, membuat teman-teman Haruko ingin sekali mencobanya. Namun sayangnya, mengingat hidangan tersebut hanya dibuat oleh chef Hoshino, mereka tidak bisa lagi menyediakannya karena Hoshino sudah tidak lagi bekerja di restoran tersebut. Haruko yang penasaran mencoba menanyakan mengapa chef Hoshino hanya menyajikan sup tersebut setiap tanggal 17 November. Lalu chef pun berkata kalau hidangan itu dibuat untuk seseorang yang sangat istimewa bagi Hoshino, terutama ketika di awal karirnya sebagai chef. Yang mana jawaban tersebut membuat Haruko tertegun dan matanya berkaca-kaca. Rupanya tanggal 17 November adalah tanggal kelahirannya. Dengan perasaan campur aduk, Haruko pun segera pergi menuju kiosnya Hoshino. Dia kini menyadari kalau sup gratin buatan ayahnya merupakan resep milik Hoshino. Rupanya setelah bercerai, Hoshino meminta bantuan kepada mantan suaminya. Namun karena suaminya tidak pernah memasak sebelumnya, dia menuliskan resep sup gratin bawang dengan rinci supaya pemula pun bisa membuatnya. Setibanya di sana, terlihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 00. Dalam momen itu, ia mencium aroma sup gratin yang sedang dimasak. Awalnya Haruko mengira Hoshino memasak untuk pelanggan, tetapi Hoshino berkata bahwa kiosnya sudah tutup dan hidangan itu ia buat untuk dirinya sendiri. Melihat Haruko di sana, Hoshino tersenyum dan memutuskan memasak satu porsi sup gratin untuknya. Sembari menyajikan sup itu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Horiko, di mana momen itu menjadi sangat emosional bagi keduanya. Bahkan ketika Haruko mencicipi sup tersebut, ia tak kuasa menahan air matanya. Ia mengatakan kalau sup ini luar biasa. Ini adalah sup terbaik yang pernah ia makan, membuat hubungan keduanya yang tadinya tidak akur menjadi dekat meskipun keduanya terasa canggung.
当然よ。 Pada esok harinya, Haruko yang tadinya ingin resign dari dapur makan siang sekolah akhirnya tidak jadi. Namun para anggota staf yang lain dibuat heran melihat tingkah Hoshino yang bertingkah seperti ibunya Haruko. Bahkan Hoshino menyuruh Haruko untuk mengikuti jejaknya sebagai chef daripada sebagai karyawan kantor. Namun Haruko menolak mentah-mentah ide tersebut dan menyuruh sang ibu untuk berhenti bersikap seperti ibunya. Selain itu, dia juga belum sepenuhnya memaafkan Hoshino, terutama karena sang ibu tidak mengenalinya saat pertama kali bertemu. Meski kata-kata itu terdengar tajam, namun para staf dapur yang mendengar percakapan mereka merasa lega sekaligus senang melihat perkembangan hubungan ibu dan anak tersebut. Bahkan di lorong sekolah, Hoshino yang semakin penasaran bertanya tentang kehidupan asmara Haruko. Namun Haruko menjawab bahwa dia tidak punya pacar. Hari demi hari, kios kecil Hoshino yang menyajikan bebek konfit semakin populer, di mana pelanggan terus berdatangan membuat usahanya sukses besar. Namun bukan hanya Hoshino yang menuai keberhasilan, rupanya cabang baru restoran Prancis Laruen yang dikelola Shinoda juga mencapai puncak popularitas, bahkan reservasi penuh hingga 2 bulan ke depan. Namun kesuksesan besar tidak membuat Shinoda berhenti, justru ia memutuskan untuk membangun bisnis ketiganya yang terinspirasi dari kiosnya Hoshino. 999円、最高の食材が手に入るお店始めます。 Hingga suatu hari ketika Hoshino baru saja keluar dari sekolah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah mobil dapur besar yang terhenti di hadapannya. Dari dalam mobil terlihat Shinoda turun dengan senyum percaya diri. Shinoda memberitahu bahwa hari ini Laren akan membuka kios Perancis baru yang menawarkan suasana kasual namun tetap elegan, di mana bisnis ini tentu saja terinspirasi dari kiosnya Hoshino. Meskipun Hoshino merasa kesal karena Shinoda selalu meniru idenya, namun ia tak peduli dan bukan urusannya. Bahkan dia bersedia membimbing Shinoda mengingat ada peraturan dalam mengelola kios. Namun Shinoda hanya membalasnya dengan senyuman sinis. 今日からオープンだ。 Di malam itu, Hoshino kembali membuka kios gerobaknya seperti biasa. Namun terlihat ada yang berbeda, di mana pelanggannya tampak lebih sedikit dari biasanya. Sesaat kemudian, Hoshino dikejutkan oleh antrian panjang yang membentang tak jauh dari kiosnya. Awalnya Hoshino mengira para pelanggan itu salah tempat. Dengan sopan, ia mencoba memberitahu mereka bahwa kiosnya ada di sini. Namun tak ada satupun dari mereka yang mempedulikannya. Hingga akhirnya Hoshino memutuskan mengikuti sumber antrian tersebut. Ketika ia tiba di ujung barisan, sebuah dapur mobil mewah lengkap dengan halaman luas dan tenda yang elegan berdiri megah. Rupanya itu adalah kios baru milik Shinoda. Kios itu menyajikan menu lengkap Perancis dengan harga yang sangat terjangkau. Sebuah konsep yang langsung menarik perhatian orang-orang, di mana situasi ini sangat berbanding terbalik dengan kios sederhana milik Hoshino yang hanya diperbolehkan menjual satu jenis makanan. Lantas Hoshino yang menganggap kalau Shinoda telah melanggar aturan dalam mengelola kios segera melaporkan hal ini kepada polisi. Namun polisi justru mengabaikannya. Polisi menganggap bahwa dapur mobil milik Shinoda telah memenuhi syarat perkiosan, yaitu mampu menyimpan hingga 200 liter air. Singkatnya, hari demi hari pun berlalu, namun kios gerobak sederhana milik Hoshino tetap sepi pengunjung. Situasi ini membuatnya resah, karena jika terus berlanjut hingga seminggu, ia akan mengalami kerugian besar yang bisa mengancam kelangsungan usahanya. Pagi itu, terlihat para staf dapur tak henti-hentinya membicarakan persaingan antara kios gerobak Hoshino dan dapur mobil mewah milik Shinoda. Banyak yang pesimis dengan peluang Hoshino, bahkan menyamakan situasi ini seperti pertempuran antara tang melawan senapan bambu. Aragi menyarankan agar Hoshino pindah lokasi, namun Hoshino dengan tegas menolak ide tersebut karena baginya pindah lokasi sama saja dengan melarikan diri. Tak lama setelah diskusi itu, suasana dapur berubah ketika Shinoda tiba-tiba muncul di sana. Rupanya, kedatangan Shinoda bermaksud ingin membagikan 5 voucher makan gratis di kios barunya kepada para staf dapur, termasuk Hoshino. Lantas, para staf dengan antusias berebut voucher tersebut tanpa memikirkan perasaan Hoshino.
Singkatnya, para staf dapur mulai mengatur waktu untuk pergi ke kios bintang 3 itu. Dalam pertemuan, Haruko dibuat terkejut sekaligus malu melihat ketiga rekannya mengenakan pakaian yang terlalu berlebihan untuk kunjungan ke sebuah kios makanan. Malam itu mereka menikmati berbagai hidangan lengkap di kios mewah Shinoda. Mulai dari appetizer, main course hingga dessert, semuanya terasa luar biasa. Namun jiwa kampung tetap melekat pada beberapa dari mereka. Bahkan mangkok yang berisi air yang seharusnya untuk cuci tangan malah diminum oleh mereka. Sementara itu di tempat lain, Hoshino memilih untuk menghabiskan malamnya dengan bereksperimen guna mencari cara agar hidangan bebek konfitnya menjadi lebih istimewa. Keesokan harinya, Aragi membagikan selebaran kepada rekan-rekannya sembari mengumumkan bahwa ia telah menciptakan menu baru sebagai pengganti hamburger ikan dan sayuran. Menu tersebut adalah mille fiole ikan dan sayuran, terdiri dari lapisan ikan putih acar yang dibumbui saus pedas manis yang dipadukan dengan berbagai bahan segar. Diharapkan dengan menu baru ini anak-anak akan menyukainya. Kemudian Aragi mengundang mereka semua untuk mencicipi kreasinya di kedai miliknya. Singkatnya, rekan-rekan dapur mencoba menu baru tersebut. Mereka sepakat bahwa hidangan tersebut sangat lezat dan cocok sebagai menu makan siang sekolah. Bahkan Hoshino pun turut memuji hidangan tersebut meskipun ia memberikan skor 55 dari 100. Hoshino memberikan saran bahwa rasa hidangan akan lebih sempurna jika supnya diganti. Ia menyarankan untuk memadukan unsur makanan Jepang dan sup ala barat agar tercipta sebuah kombinasi rasa yang segar dan unik. Singkat cerita, menu makan siang sekolah baru akhirnya siap disajikan kepada para siswa. Hidangan ini dipresentasikan sebagai perpaduan yang menyelaraskan berbagai rasa. Saat para siswa mencicipi menu tersebut, kelezatan yang tak terduga pun membuat mereka terkejut, di mana setiap gigitan menghadirkan harmoni rasa. Sementara sup yang disajikan menambah dimensi baru yang membuat makanan ini terasa semakin istimewa. Di kantor staf dapur, Hoshino mendengar obrolan rekan-rekannya tentang hidangan yang cocok dinikmati di musim dingin. Percakapan itu rupanya memberi Hoshino ide brilian, yang mana jika ia hanya bisa menyajikan satu jenis hidangan, maka hidangan itu harus lebih menarik dibandingkan menu lengkap milik Shinoda. Dengan semangat baru, Hoshino segera pulang dan mulai bereksperimen di dapurnya. Ia bertekad akan menciptakan sesuatu yang tidak hanya lezat, tetapi juga mampu menarik perhatian para pelanggan. Malam berikutnya, Hoshino memasang papan promosi di kiosnya yang bertuliskan menu baru konfit bebek 999 yen, di mana tulisannya menarik perhatian para pelanggan dan penasaran ingin mencobanya. Ketika Hoshino menyajikan hidangan untuk pelanggan pertama, mereka dibuat terkejut, terutama melihat tampilan menu yang berbeda dari biasanya. Tidak seperti konfit bebek. Rupanya, konfit bebek sebelumnya dia suwir kemudian dicampur dengan bahan-bahan musiman, lalu dibungkus kulit lumpia dan digoreng hingga renyah, di mana hidangan baru itu membuat para pelanggan berdecak kagum, terutama dengan kombinasi rasa yang kaya dan tak terduga. Bahkan tak hanya itu, Hoshino juga menyajikan minuman khas yang menghangatkan, yaitu anggur putih panas yang dipermanis dengan gula dan tomat cherry, hingga menciptakan rasa hangat dan manis yang sempurna untuk menemani konfit bebek di musim dingin ini. Bahkan mereka menyebut kalau hidangan ini adalah menu terbaik yang pernah mereka coba. Sementara itu di kedai Aragi, Haruko datang membawa beberapa porsi konfit bebek baru Hoshino untuk dicicipi oleh para staf. Saat mencobanya, mereka tampak terpukau dengan kelezatan dari hidangan tersebut, meskipun menyadari bahwa inovasi Hoshino sedikit terinspirasi dari mille fiole ikan dan sayuran buatan Aragi.
Hari-hari pun berlalu dan kios Hoshino semakin dipadati oleh antrian panjang pelanggan. Mereka semua ingin mencicipi menu barunya yang terkenal lezat. Sementara itu, kios bintang 3 milik Shinoda mulai kehilangan daya tariknya. Bahkan jumlah pelanggan terus menurun dan suasana yang dulunya megah kini terasa sepi dan sunyi. Ketika laporan penurunan ini sampai ke telinga Shinoda, ia tidak percaya. Namun setelah turun langsung ke lapangan, ia menyaksikan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan, di mana kios Hoshino terlihat penuh sesak, sementara kios bintang 3-nya hampir kosong. Bahkan ia tak sengaja mendengar komentar dari beberapa pelanggannya yang mengatakan kalau kios tersebut lebih terasa seperti restoran mahal, sehingga mereka tidak mendapatkan vibe kiosnya. Kemudian Saki, produser acara makan siang, terlihat membawakan konfit bebek baru kreasi Hoshino agar bisa dicicipi oleh Shinoda. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Shinoda pun terdiam sebab rasanya begitu istimewa, hangat, kompleks, dan penuh inovasi. Kombinasi cita rasa yang mendalam itu membuatnya sadar akan keunggulan Hoshino. Hidangan itu bukan hanya makanan, melainkan sebuah karya seni yang menyentuh hati siapapun yang mencicipinya. Pagi itu suasana sekolah dipenuhi antusiasme para siswa. Mereka tampak begitu bersemangat menyambut acara makan siang sekolah ceria, sebuah tradisi yang diadakan sekali setiap semester. Pada acara ini, tim dapur menyajikan menu favorit pilihan siswa dari semester sebelumnya. Kali ini hidangan yang terpilih adalah roti panggang pizza dan sup jagung kental. Namun di tengah kegembiraan itu, Hoshino tampak sedikit kecewa sebab hidangannya tidak masuk dalam daftar menu spesial itu. Namun wajar saja karena semester lalu ia belum bekerja di sekolah ini. Lantas Hoshino pun memberikan beberapa masukan agar menu makan siang yang disajikan lebih sempurna. Mulai dengan tomat yang dimasak lebih matang guna menghilangkan rasa masam, juga merekomendasikan penggunaan 3 jenis keju berbeda untuk menciptakan rasa yang lebih kaya pada roti panggang pizza. Selain itu, ia juga menyarankan adanya penambahan miso putih pada sup jagung kental untuk memperkuat rasa manis alami jagung sekaligus memberikan aroma harum yang menggoda, yang mana usulan tersebut diterima baik oleh Aragi. Di tempat lain, terlihat Shinoda yang dilanda kekhawatiran sebab sebentar lagi akan ada penilaian pemeringkatan restoran bergengsi di akhir tahun. Mengingat restorannya yaitu Laren telah berhasil meraih bintang 3 selama 3 tahun berturut-turut, ia harus bisa mempertahankan bintang 3 itu meski tanpa keterlibatan Hoshino. Lantas, untuk memenuhi salah satu aspek penilaian, Shinoda menyerahkan resep rahasia bernama Tri Artefak Turtle Pie kepada Chef Okuda. Resep ini adalah salah satu kreasi Hoshino yang belum pernah dipublikasikan. Shinoda berharap bahwa dengan menyajikan hidangan ini, reputasi Laren sebagai restoran bintang 3 bisa dipertahankan. Kembali ke dapur sekolah, terlihat Hoshino dan kawan-kawan begitu bersemangat menyambut makan siang sekolah ceria. Namun suasana mendadak berubah saat persediaan air di sekolah tiba-tiba keruh dan berwarna kecoklatan. Rupanya pipa air yang baru dipasang di depan gerbang sekolah menyebabkan air terkontaminasi karat, sehingga air itu tidak bisa digunakan untuk apapun, baik mencuci, memasak, bahkan minum. Kemudian kepala sekolah segera menghubungi pemadam kebakaran untuk mengirim truk persediaan air. Namun air yang datang hanya cukup untuk minum siswa, tidak cukup untuk menyiapkan makan siang sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah memutuskan akan memulangkan siswa setelah kelas pagi. Tapi alih-alih senang karena kelas dibatalkan, para siswa malah kecewa berat. Mereka sangat menantikan makan siang spesial yang sudah dijanjikan. Dan disinilah Hoshino, koki kepala yang penuh inovasi, muncul dengan semangat luar biasa. Ia menegaskan bahwa makan siang tetap akan disajikan meskipun tanpa air. Di ruang staf dapur, Hoshino mulai merancang ulang menu hari itu, di mana roti panggang pizza akan diganti dengan roti panggang susu yang terbuat dari roti, susu, gula, dan madu. Sup jagung kental diganti dengan gratin krim putih yang lebih kaya rasa. Lalu sayuran yang awalnya direbus kini akan digoreng agar tetap higienis, dan untuk penutupnya agar-agar tropis diganti dengan buah jeruk segar. Tanpa basa-basi, Hidaka diminta mengangkut 300 buah jeruk menggunakan mobil
sport pacarnya. Sementara Komatsu diminta keliling toko untuk membeli 65 kotak susu dengan sepedanya. Di dapur, Hoshino dan timnya memanfaatkan bahan-bahan yang ada, bekerja tanpa henti, menyulap tantangan menjadi kesempatan untuk berkreasi. Mereka hanya memiliki waktu 1,5 jam sebelum makan siang sekolah dimulai. Dalam proses memasak, Hoshino terus berinovasi untuk meningkatkan cita rasa, mulai dari menambahkan miso putih ke dalam saus gratin untuk memberikan rasa umami yang lebih kaya, memotong bawang sesuai seratnya agar rasa manis lebih keluar, lalu menaburkan remah roti di atas gratin sebelum dipanggang, dan untuk memberikan kesegaran, Hoshino menambahkan selai blueberry beku di atas roti panggang susu. Namun saat semua berjalan lancar, sebuah masalah lain pun muncul, di mana Nozomi, seorang siswa kelas 5, diketahui memiliki alergi susu. Awalnya mereka berencana ingin membelikan makanan dari luar untuknya, tapi Hoshino menolak keras karena baginya semua siswa adalah pelanggannya dan ia tidak ingin pelanggannya membeli makanan di tempat lain. Lalu Hoshino pun segera meminta Komatsu yang baru saja kembali setelah mendapatkan 65 kotak susu untuk membeli susu kedelai segar. Ia berkomitmen akan menyajikan hidangan yang sama untuk Nozomi, hanya saja dengan bahan yang aman, yaitu dengan mengganti susu sapi menjadi susu kedelai segar. Singkatnya, semua hidangan akhirnya selesai tepat waktu. Para siswa duduk rapi di meja mereka penuh antusias. Ketika Nozomi bertanya tentang makanannya, Hoshino dengan bangga membawa hidangan khusus itu langsung ke Nozomi, menyuruh Nozomi untuk tak perlu khawatir karena dia sudah menggantinya dengan susu kedelai. Sebelum anak-anak mulai makan, Hoshino seperti biasa menantang mereka dengan kalimat khasnya. Cobalah untuk menyisakan makanan ini kalau kalian bisa. Ketika suapan pertama masuk ke mulut para siswa, mereka terdiam sejenak, lalu serempak memuji kelezatan hidangan tersebut. Roti panggang susu dengan selai blueberry beku dan gratin kering putih berhasil melampaui ekspektasi mereka. Bahkan mereka menyebut kalau hidangan ini adalah yang terbaik. Bersamaan dengan itu, Nozomi juga merasa terharu karena bisa menikmati menu yang sama dengan teman-temannya, meski dengan bahan yang berbeda. Hari itu bukan hanya makanan yang membuat para siswa terkesan, tetapi juga dedikasi luar biasa Hoshino dan tim dapur, di mana di tengah segala keterbatasan, mereka berhasil menciptakan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di sekolah itu. Dengan demikian, makan siang sekolah ceria benar-benar menjadi hari penuh kehangatan dan kebahagiaan. Setelah melalui hari yang melelahkan di dapur sekolah, kebanyakan orang mungkin ingin beristirahat, tapi itu bukan Hoshino. Bahkan setelah menyajikan makan siang yang luar biasa untuk ratusan siswa, ia langsung melanjutkan ke kedai gerobaknya untuk berjualan bebek konfit. Di tempat lain, Shinoda, pemilik restoran berbintang, terlihat sedang mencicipi tri artefak turtle pie yang dibuat oleh Okudera. Meskipun Shinoda memuji kelezatan pie tersebut, ia tetap merasa bahwa rasanya tidak sebaik buatan asli Hoshino. Begitupun dengan Okudera yang merasa gagal membuat hidangan tersebut. Dengan hati penuh keberanian, Okudera akhirnya mendatangi kedai gerobak Hoshino. Meski merasa tidak pantas berada di hadapan Hoshino karena pernah mengkhianatinya, namun Okudera memohon bantuan dari Hoshino. Ia bercerita bahwa restorannya akan menghadapi penilaian dari The Red Star Guide. Namun sayangnya standar terpenting yaitu keaslian hidangan tidak bisa mereka penuhi. Oleh karena itu, Shinoda, pemilik restoran, memutuskan menggunakan resep Hoshino yang belum pernah dipublikasikan, yaitu tri artefak turtle pie. Meskipun Okudera berhasil mereplikasi sebagian besar hidangan Hoshino, pie itu tetap menjadi tantangan terbesar. Ia tidak bisa mencapai keseimbangan sempurna antara kulit luar dan isiannya, terutama dalam mengatur suhu dan waktu memanggang. Mendengar itu, alih-alih merasa tersakiti dan dendam, Hoshino justru memberikan tip, di mana rahasianya terletak pada momen krusial saat suhu oven berubah dari 200 derajat ke 250 derajat, yang mana dalam hal ini waktu dan ketelitian menjadi kunci keberhasilan hidangan tersebut.
Lantas, Okudara pun segera mempraktikkan saran tersebut dan begitu dihidangkan kepada Shinoda, memang rasanya lezat dan lebih baik dari sebelumnya. Namun tetap saja masih belum sempurna. Mereka tidak bisa mempertahankan bintang 3 dengan hidangan ini. Dan dari sinilah akhirnya mereka menyadari kalau artefak Turtle Pie hanya bisa dibuat oleh Hoshino. Suatu hari, tim dapur sekolah menerima kabar bahwa persediaan air kini kembali normal. Bersamaan dengan itu, pemerintah kota meluncurkan kampanye produksi dan konsumsi lokal, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan hasil pertanian setempat. Salah satu anjurannya adalah memasukkan seledri yang kaya nutrisi ke dalam menu makan siang sekolah. Namun, seledri sendiri membawa tantangan besar karena dianggap sebagai raja makanan sisa, di mana hampir semua anak sekolah membenci sayuran tersebut. Bahkan tingkat sisa makanan seledri begitu tinggi hingga menjadi masalah serius di seluruh sekolah. Namun bagi Hoshino ini bukan sekedar tantangan, tetapi sebuah peluang. Dia memutuskan untuk memasukkan seledri ke dalam menu makan siang pada minggu depan dengan keyakinan bahwa setiap bahan jika diolah dengan benar bisa menjadi hidangan yang memukau. Malam itu, di sela-sela kesibukan melayani pelanggan di kedai gerobaknya, Aragi memanggil semua staf dapur sekolah untuk berkumpul di kedainya. Di momen itu, Aragi menyampaikan berita mengejutkan di mana pemerintah kota sedang mempertimbangkan untuk menghentikan program makan siang buatan sekolah, di mana tugas menyediakan makan siang akan dialihkan ke perusahaan swasta melalui pusat makan siang sekolah. Alasan dibalik keputusan ini adalah kondisi dapur sekolah yang sudah kuno dan kekurangan pendanaan, terutama di sekolah-sekolah dasar. Meskipun tak ada kaitannya dengan sekolah mereka, namun mereka menghadapi ancaman jangka panjang karena jumlah murid baru terus menurun akibat rendahnya angka kelahiran, di mana berita itu memicu kecemasan di antara staf dapur. Mereka takut akan kehilangan pekerjaan, sebab dengan ekonomi yang sulit ini, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Bahkan kekhawatiran itu seolah menjadi bayang-bayang suram hingga membuat beberapa dari mereka ngelantur dan tidak fokus saat bekerja. Malam berikutnya, Hoshino membawa tumpukan besar seledri di kedai Aragi. Ia langsung meminta Aragi untuk mengembangkan menu baru. Namun, suasana hati Aragi yang sedang buruk membuatnya enggan melakukannya, hingga membuat Hoshino yang akhirnya turun tangan sendiri. Singkatnya, Hoshino berhasil menciptakan 3 menu berbahan dasar seledri, mulai dari pasta seafood seledri, sup kaldu seledri, dan daging rebus dengan saus seledri tomat. Ia meminta Aragi dan Haruko untuk mencicipinya, dan mereka sepakat bahwa hidangan itu sangat lezat. Bahkan rasa khas seledri yang biasanya tajam hampir tidak terasa. Namun ketika Hoshino menyebutkan anggaran hidangan ini yang mencapai 1.300 yen per orang, membuat hidangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai menu makan siang sekolah karena terlalu mahal. Lantas dengan sedikit dorongan dari Hoshino, akhirnya Aragi bangkit dan mulai bereksperimen untuk membuat menu baru yang lebih hemat. Di tempat lain, 4 anggota dapur lainnya terlihat sibuk mencari pekerjaan baru. Namun sayangnya usaha mereka tidak membuahkan hasil. Sementara di sisi lain, terlihat 2 orang yang tampak biasa saja sedang menilai berbagai jenis restoran di Jepang. Mereka adalah Masako Yoichi dan Noda Saori, 2 orang pengulas resmi The Red Star Guide tahun ini. Dalam tugas mereka ada satu aturan khusus, yaitu identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun, karena jika ketahuan, karir mereka sebagai pengulas akan berakhir. Dalam perjalanan, keduanya memutuskan mampir ke kios sederhana milik Hoshino untuk mencicipi konfit bebek yang terkenal itu. Ketika mereka dilayani oleh Hoshino, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Hoshino yang tampak mengenali mereka, di mana situasi ini tentu saja membuat Masako dan Saori mulai khawatir bahwa identitas mereka mungkin saja akan terbongkar. Namun untungnya Hoshino mengenali mereka sebagai pelanggan setia di restoran tempat ia dulu bekerja, bahkan mengira mereka sebagai penggemar beratnya yang datang hanya untuk menikmati hidangannya, yang mana setelah mendengar itu membuat Masako dan Saori langsung merasa lega. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang rahasia pekerjaan mereka yang hampir saja terungkap.
Kembali ke kedai, terlihat Aragi yang akhirnya berhasil menciptakan menu sederhana dan sesuai anggaran, yaitu ayam gulung dengan seledri. Hoshino berpendapat kalau ini sangat lezat, namun sayangnya menu ini hanya memiliki satu dimensi rasa. Lantas mereka pun sepakat untuk menambahkan saus tomat agar terasa sempurna. Saat mereka mengembangkan saus tomat, satu persatu anggota dapur lainnya pun mulai berdatangan. Dengan wajah penuh kekecewaan, mereka menceritakan kegagalan mereka dalam mencari pekerjaan baru. Pada hari berikutnya, Hoshino yang datang lebih awal memulai harinya dengan kesunyian khas pagi buta. Namun, ia dikejutkan oleh kedatangan Aragi dan Haruko yang biasanya hanya muncul di jam kerja reguler. Aragi berkata kalau ia ingin memberikan yang terbaik, mengingat dirinya adalah pencetus resep menu hari ini. Dengan semangat baru, mereka bertiga mulai mempersiapkan bahan. Mereka mencucinya hingga bersih, memotongnya dengan rapi, dan merencanakan setiap langkah memasak dengan teliti. Sementara itu di perjalanan menuju sekolah, Komatsu, Hidaka, Soichi, dan Toshiko tengah larut dalam pikiran mereka masing-masing. Namun langkah mereka terhenti ketika sekelompok anak mendekati mereka dengan senyuman lebar. Anak-anak itu sangat antusias menantikan makan siang buatan mereka, meskipun tahu menu utamanya adalah seledri. Di mana momen kecil ini memberikan mereka dorongan baru. Mereka memutuskan untuk bekerja lebih keras demi memenuhi harapan anak-anak yang begitu percaya pada keahlian mereka. Kembali ke dapur, suasana menjadi semakin hidup ketika keempat anggota dapur bergabung. Ide-ide lain pun mulai bermunculan. Bahkan Komatsu tiba-tiba mengusulkan penambahan keju pada ayam gulung seledri, sebuah ide yang diterima dengan antusias oleh Hoshino. Dalam proses memasak, ayam gulung itu dibungkus kertas aluminium dan dipanggang hingga sempurna. Sementara menu lainnya yaitu sup kaldu seledri terlihat mendidih perlahan, memancarkan aroma harum yang memenuhi udara. Di luar dapur, kepala sekolah yang melintas di dekatnya terhenti oleh aroma menggoda dari masakan mereka. Perasaan campur aduk pun menyelimutinya, mengingat ini mungkin menjadi makan siang terakhir yang dibuat dengan cinta oleh para staf dapur. Ketika bel makan siang berbunyi, ayam gulung seledri dan sup kaldu kini mulai disajikan. Begitu gigitan pertama dilakukan, ruangan dipenuhi suara decak kagum, di mana anak-anak terkejut bahkan terpesona dengan kelezatan seledri yang sebelumnya mereka hindari. Para siswa tentu saja memuji hidangan tersebut, serta melontarkan ucapan terima kasih kepada tim dapur. Bahkan Pak Sasamoto, pemasok seledri yang diam-diam menyaksikan momen ini, merasa terharu karena ini adalah pertama kalinya anak-anak merasa takjub dengan hidangan seledri. Sehingga dengan demikian perjuangan tim dapur berbuah manis. Mereka kini berhasil mengubah bahan makanan yang diremehkan menjadi hidangan luar biasa. Setelah sukses besar dengan makan siang bertema seledri, suasana di ruang staf dapur menjadi sendu dan diselimuti rasa kesedihan, sebab sebentar lagi mereka tidak akan bisa membuat makan siang sekolah bersama lagi. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak-anak yang berdemo kepada kepala sekolah, berusaha menyuarakan kecintaan mereka terhadap makan siang sekolah yang telah menjadi bagian tak tergantikan dari keseharian mereka. Di momen ini, Saki, produser dari acara dokumenter makan siang sekolah, memperhatikan bahwa antusiasme tidak hanya datang dari dalam sekolah, sebab pemirsa acara dokumenter mulai mengirimkan pesan dan komentar memuji hidangan yang dibuat oleh tim dapur di SD Mitsuba. Bahkan banyak orang tua yang berharap agar makan siang sekolah tetap dipertahankan. Sampai akhirnya mereka sepakat akan memanfaatkan media televisi dengan membuat program makan siang sekolah dengan tema produksi dan konsumsi sendiri, di mana mereka akan memakai berbagai jenis bahan lokal agar masyarakat menikmati makan siang sekolah yang hanya ada di sini. Menjadikan peluang ini agar lebih banyak warga lokal mengerti betapa pentingnya makan siang sekolah di SD Mitsuba. Dan kebetulan sebentar lagi acara Natal, mereka akan melakukannya di hari itu juga.
Shinoda yang putus asa karena takut kehilangan status restoran bintang 3-nya akhirnya mendatangi Hoshino di depan SD Mitsuba. Kedatangannya tentu saja mengejutkan mengingat betapa gigihnya dia berusaha menghancurkan Hoshino sebelumnya. Dengan penuh penyesalan, Shinoda mengakui bahwa tindakannya selama ini karena didasari rasa takut. Ia hanya tidak ingin chef berbakat seperti Hoshino bekerja di tempat lain. Ia juga sadar kalau Hoshino adalah chef terbaik yang pernah ia temui, hingga membuat restorannya meraih predikat bintang 3 Michelin selama 3 tahun berturut-turut. いくらビジネスが成功しても Kini Shinoda meminta maaf atas semua kesalahannya dan menawarkan Hoshino untuk kembali ke restorannya. Ia berjanji akan memberikan Hoshino sebuah kebebasan penuh untuk berkreasi. Namun karena tak ada respon dari Hoshino, Shinoda akan menunggu keputusan Hoshino kapanpun itu. Di tempat lain, terlihat Aragi dan kepala sekolah mendatangi wali kota untuk mengundangnya ke acara makan siang bertema produksi dan konsumsi sendiri. Mereka ingin membuktikan bahwa makan siang sekolah bisa menjadi yang terbaik. Setelah bujukan panjang, wali kota pun setuju untuk hadir. Kemudian Hoshino dan timnya merencanakan acara makan siang sekolah dengan tema produksi dan konsumsi sendiri menggunakan bahan lokal. Namun tantangannya adalah bahan yang tersedia hanya sayuran yang tidak disukai anak-anak seperti paprika hijau, jamur, daun bawang, dan seledri. Bahkan keempat hidangan itu dijuluki sebagai 4 raja makanan sisa. Namun di tengah keraguan tim, Hoshino justru melihat ini sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa bahan sederhana bisa menjadi hidangan lezat. Di kios gerobak Hoshino, hubungan antara Hoshino dan putrinya Haruko kini semakin erat. Haruko bahkan membantu melayani pelanggan sambil membagikan brosur acara makan siang sekolah, berharap mereka tertarik untuk datang. Bersamaan dengan itu, beberapa pelanggan terlihat penasaran dengan menu konfit bebek Natal yang sedang dirancang oleh Hoshino. Setelah kios tutup, Hoshino mengajak Haruko ke rumahnya untuk mengembangkan resep baru konfit bebek. Saat memasak bersama, Hoshino terlihat sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya ia berbagi momen seperti itu dengan putrinya, di mana momen tersebut terasa begitu berharga, terutama ketika Hoshino akhirnya berhasil menciptakan varian konfit bebek yang dianggapnya sempurna untuk Natal. Namun di tengah kebersamaan itu, Haruko teringat percakapan antara ibunya dan Shinoda yang secara tak sengaja didengarnya. Ia tahu bahwa membuka restoran bintang 3 adalah impian besar ibunya. Meski berat, Haruko mendukung sang ibu untuk mengejar impian tersebut. Namun dengan syarat Hoshino harus menyukseskan acara makan siang sekolah terlebih dahulu. Sampai akhirnya mereka menutup malam dengan menyantap konfit bebek ala Hoshino sambil menikmati momen kebersamaan. Keesokan harinya, Hoshino mendatangi Laren, restoran bintang 3 milik Shinoda. Dengan tegas, ia menolak tawaran untuk kembali menjadi chef kepala di sana. Hoshino masih belum bisa memaafkan Shinoda atas upayanya yang berulang kali ingin menjatuhkannya. Namun lebih dari itu, ia telah menemukan makna baru dalam memasak. Jika dulu ia hanya fokus pada dirinya sebagai pembuat hidangan, kini pandangannya telah berubah. Menjadi koki makan siang sekolah dan menjalankan kios kecil membuatnya sadar bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan orang-orang yang menikmati masakannya. Meskipun bekerja dengan keterbatasan karena banyak aturan, namun Hoshino merasa lebih hidup dan bersemangat dibandingkan saat berada di restoran bintang 3. Mendengar itu, Shinoda pun menerima keputusan itu dengan senyum getir, menyadari bahwa Hoshino telah menemukan jalannya sendiri. Hingga akhirnya ketika Okudera berhasil mereplikasi hidangan ikonik Hoshino, Three Artifact Turtle Pie, Shinoda tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan, di mana ia melarang hidangan itu disajikan karena menyadari kalau resep tersebut adalah bagian dari jiwanya Hoshino, dan sebagai gantinya ia meminta Okudera menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang mencerminkan kreativitasnya sendiri. Mendengar itu, Okudera yang selama ini terjebak dalam bayang-bayang Hoshino akhirnya merasa bebas untuk menemukan identitas hidangannya sendiri. お客さんを笑顔にしてください。
Malam itu, kios Hoshino kembali dipenuhi pelanggan yang antusias mencicipi konfit bebek spesial Natal. Dan di antara kerumunan itu terlihat dua pengulas kuliner terkenal yaitu Masiko dan Saori. Begitu mereka mencicipi hidangan tersebut, ekspresi kagum pun terpancar jelas di wajah mereka. Hoshino berhasil menciptakan sesuatu yang istimewa yaitu konfit bebek dengan rasa unik dan inovatif. Ia menggunakan bahan-bahan musiman untuk mengisi daging bebek sebelum membungkusnya kembali dengan lapisan daging itu sendiri. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga memikat hati semua orang yang mencobanya. Sementara di kedai terlihat Aragi yang dilanda kepanikan sebab acara makan siang besar kini tinggal 3 hari lagi, tetapi ia masih belum menemukan resep yang cocok. Ditambah lagi dengan tantangannya yang kini semakin besar karena bahan-bahan utama seperti paprika hijau, jamur, daun bawang, dan seledri adalah jenis sayuran yang paling tidak disukai anak-anak. Di tengah kebuntuan itu, Hoshino datang bersama putrinya Haruko membawa konfit bebek sebagai hadiah. Hingga akhirnya semua orang di kedai berhenti sejenak untuk menikmati hidangan tersebut, di mana hidangan tersebut rupanya menginspirasi Hoshino dan Aragi dalam menentukan menu makan siang nanti. Dan setelah beberapa kali mencoba, mereka akhirnya berhasil menciptakan menu baru yang terbilang unik. Mereka menamainya kotak harta karun 4 raja, di mana keempat sayuran yang tidak disukai itu diolah sedemikian rupa hingga menjadi isian, lalu memasukkannya ke dalam tahu. Kini mereka yakin hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat menarik bagi anak-anak dan orang dewasa. Singkatnya, hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Terlihat wali kota bersama warga lainnya hadir dengan penuh antusias di acara makan siang SD Mitsuba. Suasana sekolah dipenuhi kegembiraan. Sementara di dapur, Hoshino dan timnya bekerja keras mempersiapkan menu utama, yaitu kotak harta karun 4 raja. Dengan telaten, mereka memasukkan 4 sayuran yaitu paprika hijau, jamur, daun bawang, dan seledri ke dalam tahu. Menambahkan bumbu, melapisinya dengan saus mornai, lalu memanggangnya hingga menghasilkan tekstur yang sempurna. Sementara di kelas-kelas terlihat para siswa dan pengunjung duduk dengan tertib sambil menunggu hidangan yang akan disajikan. Selain kotak harta karun 4 raja, mereka juga disuguhi sup bawang bombay kental, tumis acar, paprika hijau dan jamur, serta agar-agar susu dengan manisan seledri. Ketika makan siang dimulai, suasana berubah menjadi riuh penuh pujian, di mana siswa-siswa yang sebelumnya enggan makan sayuran terkejut dengan kelezatan kotak harta karun tersebut. Bahkan orang tua yang hadir berencana mencoba resep ini di rumah karena menyadari hidangan tersebut dapat membantu anak-anak mereka agar menyukai sayuran. Bahkan wali kota termasuk pengulas makanan yaitu Masiko dan Saori tak kuasa menyembunyikan kekagumannya. Mereka tak menyangka kalau semua hidangan lezat ini hanya membutuhkan anggaran 240 yen per porsi. Di lorong sekolah, Hoshino dan tim dapur merayakan keberhasilan mereka. Rasa bangga dan bahagia tak bisa disembunyikan. Acara makan siang itu bukan hanya sukses, tetapi juga membuktikan bahwa makanan sederhana bisa menciptakan dampak yang besar. Sementara di restoran Laren, Chef Okudera tampak berhasil menciptakan hidangan original yang cantik dan elegan. Hidangan ini dirancang untuk menjadi menu andalan saat dinilai oleh penguji Michelin Star. Kembali ke SD Mitsuba, di mana kepala sekolah menyampaikan kabar yang cukup mengecewakan kepada tim dapur. Meskipun wali kota sangat mengapresiasi program makan siang sekolah ini serta kualitas luar biasa yang mereka sajikan, tetapi dia tetap bersikeras untuk tidak mempertahankan sekolah ini. Alasan utamanya adalah karena keterbatasan anggaran, di mana jika mereka mengecualikan SD Mitsuba dari rencana pengelolaan pusat makan siang sekolah, akan membuat dana tidak mencukupi untuk wilayah lainnya. Mendengar itu, tentu saja tim dapur merasa sedih, namun mereka menyadari bahwa keputusan ini berada di luar kendali mereka.
Singkatnya, hari yang dinantikan akhirnya tiba, yaitu pengumuman hasil The Red Star Guide Michelin, di mana semua perhatian tertuju pada restoran Laren yang selama 3 tahun berturut-turut memegang status bintang 3. Namun, dengan absennya Chef Hoshino sebagai kepala dapur, banyak yang bertanya-tanya apakah restoran tersebut masih mampu mempertahankan kehormatannya. Saat hasil diumumkan, rupanya Laren restoran ikonik Ginza kehilangan 1 bintangnya dan hanya menerima 2 bintang untuk tahun ini. Namun, kejutan terbesar datang tak lama kemudian, di mana untuk pertama kalinya sebuah institusi non-restoran dianugerahi bintang Michelin, yaitu program makan siang SD Mitsuba di Tokyo. Berita ini langsung menjadi sensasi nasional. The Red Star Guide menilai program makan siang sekolah ini memenuhi semua standar, seperti kesegaran bahan, rasa, keamanan, dan bahkan efisiensi anggaran. Dengan anggaran hanya 240 yen per porsi, mereka menciptakan hidangan yang layak disandingkan dengan restoran berbintang, di mana prestasi ini memecahkan rekor sebagai makan siang sekolah pertama yang dianugerahi bintang 1 Michelin. Di mana berita ini membuat Aragi dan tim dapur merasa bangga, bahkan warga setempat bersorak merayakan pencapaian ini. Mengingat SD Mitsuba kini menjadi pusat perhatian di Jepang, membuat wali kota yang awalnya ingin menghentikan program makan siang sekolah di SD Mitsuba akhirnya mengurungkan niatnya. Keesokan harinya terlihat Aragi dan tim dapur yang baru saja tiba di sekolah dengan semangat baru. Namun suasana sedikit berubah ketika mereka melihat Hoshino yang memasangkan wajah cemberutnya. Rupanya Hoshino masih belum puas dengan penghargaan yang didapatkannya. Bahkan ia beranggapan kalau makan siang SD Mitsuba layak mendapatkan bintang 3, sama seperti restoran bintang Michelin terbaik di dunia. Bahkan Hoshino berencana menelpon langsung pihak The Red Star Guide untuk memprotes keputusan mereka. Namun langkah ini segera dicegah oleh tim dapur. Mereka menganggap kalau tindakan Hoshino itu terlalu berlebihan, karena bagi mereka bintang 1 saja sudah menjadi prestasi yang luar biasa, apalagi untuk sebuah program makan siang sekolah. Hingga akhirnya setelah beberapa saat berdiskusi, mereka sepakat untuk bekerja keras lagi demi meraih bintang 3 di masa depan. Bahkan Aragi telah menyiapkan seragam baru dengan bordir bintang 1 sebagai simbol kebanggaan sekaligus motivasi. Dengan ambisi dan dedikasi yang semakin besar, tim dapur SD Mitsuba bertekad untuk menyajikan makan siang terbaik setiap hari, hingga membuat semua orang terpukau dan membuktikan bahwa makan siang sekolah bisa menjadi pengalaman kuliner kelas dunia. 来年は必ず三つ星を取る。